Pagi-pagi udah Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Pagi-pagi udah ngopi, ngerokok. Ngerokok. Iya. Ini lagi ngopi nih. Nah, Gimana Bang Pebi kabarnya? Waalaikumsalam. baik, Bang Kian. Baik. Mantap. Kalau Kian Santang tuh orang sakti ya. Oh, iya. Prabu Siliwangi. Anaknya Prabu Siliwangi. Betul. Yang satu-satunya jadi Muslim kan? Pindah Ya. ke Muslim kan Kian Santang. Enggak satu-satunya, banyak. Lara Santang. Enggak, pertama. Kian Santang kan? Ya Ya dari kan? ibunya Nah. kan, dari ibunya, Iya. dari kakeknya. Ya, terus Prabu Siliwangi disuruh diajak jadi Muslim, nggak mau, hilang dia. Gak mau, terus dikejar tuh sampai ke Garut, Gunung Suci. Iya. Nah, mereka hilang di situ. Iya. Mereka hilang di situ, Bang. Yesus aja Hilang kalah. ya? Yesus bisa membelah diri jadi 3, Kian Santang jadi 7. Amuba ya, Amuba Iya. aja cuma jual aja. Kalah tuh. Tapi memang Siliwangi sampai sekarang kan nggak ada kuburannya Bang ya? Kian Santang juga nggak ada kuburannya. Semua Nggak nggak ada ada. juga ya? Nggak ada. Langsung Ada pulang juga gitu, di Garut, di Gunung Suci, itu bekas tilemnya mereka, hilangnya mereka. Patilasan. Oh. Berarti kalau Siliwangi sendiri ya, apa tuh agamanya, Hindu ya? Dia ini wiwitan, Sunda wiwitan, ya ke Hindu-Hinduan. Oh, Hindu-Hinduan. Sunda wiwitan dia. Memang kalau di Indonesia itu rumor-rumor paling sakti ya Prabu Siliwangi itu paling sakti, makanya ada Iya. apa tuh namanya, Kodam tuh pertama kan Siliwangi kan, Kodam Siliwangi pimpinannya Nasution kan pertama dulu. Iya. Sunan Gunung Jati. Itu mau ini juga nggak bisa. Iya. Kalau Sunan Gunung Jati kan Valetehan tuh, ya kan, aslinya bukan orang Indonesia tuh Sunan Gunung Jati, orang Arab ya Bang ya, Bapaknya, bapaknya ya. kan ibunya itu Rara Santang, anaknya Siliwangi. Oh, Rasanta, bapaknya Arab Iya. ya. Terus namanya Gunung Jati kan aslinya Valetehan kan. Iya, di Rara Santang itu nikah sama Ya. orang kesultanan sana. Gunung Jati. Berarti kalau ibunya, oh ya berarti yang ceweknya tadi itu udah Muslim ya berarti ya, ketemunya ya. Ya, Iya. Berarti masih family ya, berarti Valetehan tuh cucunya Siliwangi ya berarti ya. ya. Iya. Blasteran antara Indonesia sama Arab ya. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong, wah ini cerita fiktif gitu kan. Kalau cerita ini fiktif, Gunung Jati ini nih, poinnya di sini, dia nyata. Sunan Gunung Jati ini. Kisah Sunan Ya, Jati. kalau Sunan Sunan itu ya Gunung Jati memang kan bener nyata. lah, masuk fiktif. Masuk fiktif Ya. ya enggak lah. Masuk Ya fiktif. makanya. Kok fiktif? Kalau misalkan kan suka ada tuh orang, ini cerita fiktif. No, enggak lah. Ini ininya di Sunan Gunung Jati aja. Poinnya di situ aja poinnya. Orang saya dulu kan 2003 tuh pernah kerja di daerah Cirebon sana, Bang Gian. Ya, Ya kan, di Arjawinangun, Ah. ya kan, gitu-gitulah, muter-muter gitu kan. Ya kan, ke Sunan Gunung Jati juga, ke Keraton Kanoman, itu kan ramai di dalam pasar itu Keraton Cirebon. Kanoman tuh. Cirebon banyak loh, Kristennya banyak loh Cirebon. Cirebon banyak. Itu dia dari Sunda Wiwitan. Dari Sunda Wiwitan ya Kejawen itu dia sebagian lari ke Kristen. Ada gerejanya gede-gede. Kemarin waktu tempo hari saya ke Kok Cirebon, bisanya lari ke Kristen ya? Dari Hindu itu kok bisa lari ke Kristen ya? ada yang lari ke Kristen, ada yang ke Islam. Malah ke Hindu Tergantung sendiri kan malah mereka. jarang ya. Gini Ke bang, Hindu. setelah saya usut, ternyata kan di sana mereka yang nganut itu kebanyakan ekonominya di bawah rata-rata bang. Rumahnya itu saya lihat dari bilik-bilik itu yang udah bolong-bolong kan.
akhirnya adalah mungkin salah satu misionaris ke situ menawarkan sesuatu di situ yang agak mengenakan, akhirnya mereka lari ke situ sebagian. Karena itu ya tadi ya ekonomi ya. Ya karena ekonomi. Dan mereka juga nggak paham agama itu apa, nggak paham mereka, Nggak paham ya. nggak paham. Dan emang pendatang juga banyak yang dari Harusnya Medan. logikanya larinya ke Hindu, harusnya logikanya kan. Nggak, harusnya logikanya ya kalau nggak ke Hindu ke Islam. Ya Karena itu mereka harusnya juga itu. tauhid. Ya, Iya. karena kalau Kristen Katolik itu kan cikal bakal nggak ada di Nusantara ini. Nggak ada cikal bakal Katolik, nggak ada. Nggak ada. Hindu, Nggak kalau ada. Hindu ada. Nah, Hindu itu kan lebih berat lagi. Hindu Waalaikumsalam. itu. Agamanya berat bener. Makanya Yang dikasih nggak nama yang agamanya nggak berat, Kristen bang, nggak berat. Oh Kristen ya. Kristen nggak berat. Apa yang Katolik diberat berat ya, Kristen Katolik? sok? Katolik berat nggak tuh Katolik? Katolik lumayan lah, karena dia kan ada persembahan gitu. Persembahan apa tuh bang? Ya kayak berdoa di gereja itu khusus ada kan. Ya, nah kalau Katolik itu yang berat cuma nggak bisa cerai itulah sudah. Yang berat di situ aja sudah. Nggak bisa nambah lagi cerai, ya bisa itu yang berat. Jadi harus bener-bener one way ticket kita kalau nikah di Katolik. Abang kan kalau cerai harus ke Vatikan kan, harus ada izin dari Tetap paus nggak bisa, kan. tetap nggak bisa. Kecuali pembatalan pernikahan loh ya. Kalau cerai nggak bisa. Maksudnya pembatalan pernikahan itu gimana? Itu karena administrasi aja. Umpamanya saya ngaku-ngaku masih bujang, ternyata terus dinikahkan Katolik, ternyata ada penyelidikan kanoniknya ketahuan, ya kan? Sudah dinikahkan baru ketahuan ketahuan kalau saya secara administrasi, ya kan? Nah itu bisa dibatalin secara administrasi aja sih. Bukan karena berantem terus batalin, bukan. Enggak bang, kok seberat itu ya bang ya, seberat itu. Nah itu. Apakah itu kayak pastor-pastor kayak gitu, emang pastor apa romo ya? Pastor ya? Pastor sama. Tapi gini, sekarang tuh teman-teman Kristen tuh banyak pakai nama pastor, padahal pastor itu kan sebenarnya sudah dipatenkan di Katolik kan. Nah, kan kayak Pastor Andi Simon itu kan pakai nama pastor tuh. Sebenarnya dia kalau nama pastor tuh sebenarnya dia harus ditabiskan di Vatikan kan. Cuma kalau Kristen kan nggak mungkin ditabiskan di Vatikan. Ada cewek tuh Pastor Sarah tuh, tahu nggak Nah, Pastor itu Sarah? bukan Katolik, itu jelas bukan Katolik. Tahu saya, tahu. Ya itu kan harusnya Tahu. jangan pakai nama pastor, karena kalau pakai nama pastor Romo itu pasti yang wisuda itu Vatikan pasti, iya kan? Itu Oh harus wisuda dulu ya, jadi pastor itu ya? bahasanya ditafsirkan sama Vatikan. Makanya kalau pastor itu pasti bisa bahasa Latin. Tuh. Nah kalau misalkan Bang Nugroho ini merasa berdosa melakukan sesuatu hal yang di luar ini agama, cara bertobatnya gimana Bang? Ya nggak mengulangi lagi, kita minta pengakuan dosa terus nggak mengulangi lagi gitu lah. Nah pengakuan dosanya ini nih di mana nih? Pastor, Ke pastor, mm-mm. ke gereja berarti? Bisa. Di bilik suara itu ya, bilik suara gitu ya? Ya betul. Itu gimana itu, bunyinya gimana itu? Cuma ngomong dosa saya yang terakhir ini, dosa saya berat ini. Ya, Terus itu bayar nggak? gratis. Oh masa ah? Besok abang aku ajak, kalau ketemu aku ajak bayar apa enggak. Makanya pastor Katolik itu kan kere-kere bang. Mana ada yang kaya, naik Pajero yang nggak ada pastor Katolik, kere-kere. Oh gitu? Iya, dia nggak Yang ada saya perpuluhan, tahu nggak itu ada. katanya bayar juga itu katanya. Ada juga yang ngomong itu bayar. Itu zaman dulu indulgensi namanya. Indulgensi ya? Karena pada Indulgensi. waktu itu kan agama benar-benar dipolitik karena paus kan kekuasaannya mutlak kan bang, ya kan? Pada zaman dulu indulgensi itu semacam SKCK lah. Kalau kita mau jadi pejabat kita harus punya SKCK. SKCK? Zaman dulu maksudnya, bukan sekarang. Oh. Terus ada materai penghapusan dosa itu apa? Ya itu zaman dulu, sekarang nggak pakai materai. Kenapa dihapus itu? Nggak tahu, nggak pakai materai.
Cuma datang di bilik gitu aja. Harusnya jangan dihapus, kan itu aturan yang ditetapkan di zaman dulu. Kenapa dihapus? Kalau di Islam bang, nggak Namanya boleh menghapus pelaturan atau syariat bang. kan kita ini di bawah paus. Kita mau bantah paus ya nggak bisa, dia raja kok dibantah. Nah, Paus kan harusnya cross aja. enggak Nah, bang, kalau- enggak bang, harusnya di bawah Tuhan langsung. Harusnya. Maksudnya? Paus kan manusia, bisa merubah-rubah Ya, dia, hukum. Memang bisa. Ya. Dia wakil Kristus kan? Bahasanya wakil Kristus di dunia. Paus tuh. Wakilnya dia. Wakil Tuhan berarti disebutnya ya. Enak kan? Kalau nggak bisa lihat tuanya, minimal lihat wakilnya. Tapi memang Bang Gian. Jadi kalau Katolik itu Paus itu pemimpin negara, ya kan? Pemimpin umat Katolik sedunia, termasuk wakil Kristus di dunia. Gitu. Berarti wakilnya Yesus dia ya. Betul sekali. Waduh. Keren ya? Enggak? Tapi anehnya gini mas. Dia kan wakil Yesus, yang memilihnya manusia, bukan Yesus yang memilihnya. Ya, Yesus kan nggak ya. kenal dengan Paus. Paus pertama kenal dia, Petrus soalnya. Petrus, iya. Cuma yang jadi masalah nih, Yesus masih di gerbang nih, belum ke surga. Kuncinya ada di Petrus. Ketinggalan. Oh dia udah masuk dia, udah masuk dia. Kuncinya dilempar. Dia dapat Dilempar kunci 2 gimana? biji kan? Dia dapat kunci 2 biji bang. Kayak kita beli mobil itu kan pasti dapat 2 biji kuncinya kan? Satu cadangan, satu asli. Berarti kunci ini ya, duplikat ya. Bukan. Kalau kita beli mobil kan pasti kuncinya kan 2 biji. Iya, kunci asli sama kunci serep asli ya. semua. Ya, asli semua. Sekarang tetap kiles semua. Kalau satu kiles semua kan, nggak kayak zaman beli mungkin zaman ya dulu kan, itu. nggak. Mungkin Yesus masuk ke dalam surganya pakai smart door lock tuh. Tinggal sidik jari teng gitu kan, masuk tuh ke surga dia. Jadi yang sidik jarinya cuma Yesus sama si Petrus aja, sama anak buahnya Petrus kan, wakilnya presiden, Iya. penerusnya Petrus itu. Kok bisa ya kelupaannya ya Yesus ninggalin kunci di Petrus? Enggak, dua kuncinya. Oh 2. Nah itu fungsinya kunci yang dipegang sama Petrus buat apa itu? Ya buat nganu lah, untuk kita anak buahnya Paus ini untuk masuk surga kan gitu. Oh, I see. Berarti sekarang dipegangnya sama Paus ya? Ya Paus. Kalau misalkan nih Pak Nugroho dilantik jadi Paus misalkan ya, jadi Paus nih. Oh nggak bisa kalau itu jelas nggak bisa. Tetap nggak bisa karena saya punya istri, nggak bisa. Jangan misalkan tetap nggak bisa. Harus Ya nggak punya Paus kan istri dari ya? pastor. Paus kan dari pastor. Harus nggak punya istri ya? Pastor, terus uskup, kardinal, monsinyur kardinal, baru paus. Karena Nah ada itu stepnya. kebanyakan dari uskup atau dari pastor Apanya tuh? Paus. yang jadi Paus? Kalau paus pasti pertama dari pastor, tapi pada waktu pemilu kan dia monsinyur kardinal yang berhak memilih paus. Kardinal ya, kayak merek celana aja ya kardinal. Itu otomatis dapat kunci itu ya, kunci surga. Ya penerus kan, Petrus, paus pertama, ya kan? Kalau Itu dia nggak kawin. Kalau kawin kita nggak tahu ya, kawin kok. Kalau nikah nggak, kalau kawin kita nggak tahu lah. Kan kita nggak tahu ini. kawin. Nah, ya bener kan? Bener nggak? Ini Kita dia fair-fairan nih. aja, fair-fairan aja. Iya. Ya. Takutnya yang ada di pikiran saya, nih kayaknya biarawati habis sama mereka nih. Tapi pakai KB ya, dia jadi nggak hamil gitu ya. Ini parah nih. Ya kita kan nggak pungkirin, Bang Gian, memang itu pernah terjadi, ya kan? Kita nggak Sering, bisa bukan pernah bang, sering terjadi loh. Nah, makanya Paus Benedictus ke-14 itu mundur karena dia nggak bisa merasa bersalah, nggak bisa handle itu kan, ganti Paus Fransiskus. Sebenarnya Bukan nggak bisa handle itu, dia juga pelakunya mungkin. Kan kita nggak tahu di belakang kayak gimana. Nggak tahu, ya kan? Iya. Makanya sebenarnya sejarahnya baru kali inilah Paus itu belum sampai meninggal dia sudah mundur itu baru kali ini. Saya pernah tuh di Jakarta tuh masuk ke gereja itu, gereja apa ya namanya di Jakarta ya? Lupa saya dulu. Gereja apa ya? Waktu kunjungan tuh. Pas masuk ke salah satu kamar bau amis.
wah kayaknya nih kamar sering dipakai Katolik buat apa Kristen? Katolik apa Kristen? Kristen sih, Kristen. Oh, Kristen nggak tahu lah. Kalau Kristen kan boleh nikah, Bang. Kan Ya, boleh nikah ya. Oh, kalau bawa amis mungkin dia belikan bersihnya di kamar bisa jadi. Oh masa iya sih bersih nikah di kamar itu buat itu gimana sih? Kalau Kristen kan boleh. parah Kalau nih. Kristen kan memang boleh, Bang. Kalau Katolik kan Boleh nggak ya? boleh. Kalau Kristen boleh lah. Kalau Kristen Boleh. pendeta aja nikah. Kristen kan pendeta aja nikah. Oh berarti ada khusus kamar buat itu ya? Enggak, pendeta kalau Kristen kan pendeta nikah, Bang. Iya nikah, Pastor yang tahu boleh. tahu. Ini mah buat Iya. ritual-ritual gitu mungkin ya. Kalau di Katolik ada nggak kamar Kalau- khusus? Enggak, kalau Kristen dia nggak ada suster lah. Nggak ada. Nggak ada biarawati, nggak ada. Nggak Iya ada, nggak nggak ada. ada. Katolik doang. Nggak ada. Iya, Katolik doang. Kalau di Katolik kayaknya ada kamar khusus buat ini ya. Nah, itu nggak tahu kalau kamar itu. Khusus nggak tahu tuh ya. Enak ketemu di luar lah, Bang. Di situ sudah boleh. Di luar lah. Enak ketemu di hotel gitu ya. Nah kalau Jangan nanti biarawati, kena gerbek. kalau biarawati Sebenarnya misalkan Bang, ya. sebenarnya kalau aku nilai ya, bukan susah nggak bisa kawin tuh. Kalau aku nilai seorang imam tuh bukan itu susahnya kalau aku udah ya, bukan itu, ya kan? Karena susahnya tuh lebih ke materi. Begitu dia ditabiskan ke Vatikan, dia harus melepaskan hak waris atas keluarga. Itu jadi kalau kita berdua nih, terus saudara kakak beradik, aku jadi pastor, otomatis nanti kalau orang tua bagi warisan aku nggak dapat, abang aja yang dapat. Itu yang berat menurutku loh ya. Karena Iya, pada iya. waktu kita berjalan, pada waktu berjalannya itu kan nggak tahu. Begitu 5 tahun jadi pastor, aku nggak kuat, nikah lagi sama orang, sudah nggak dapat warisan. Padahal kalau keluar dari pastor mau kerja apa coba? Kan nggak ada kerjaan lagi. Apa kepintaran dia nggak ada kan? Iya, Berat kalau itu udah aku jadi ngomong. pastor ya. Kalau aku ngomong itu, ya kalau aku ngomong itu yang paling berat, meninggalkan hak waris itu yang paling berat menurutku loh ya. Harta yang di rumah berarti Kalau soal ditinggalin, kawin. Bang. Bukan waris kan waris dari keluarga, Bang. Makanya Oh, kemarin ini kan Sasek ini musim apa sempat- Kristen? Sasek. Wah, di bawah aja Bang, ada suara. Soalnya kemarin Harta kan ada semuanya tuh, ya yang punya dia, misalkan dia punya waris, mobil waris. apa? bukan waris. Maksudnya waris apa sih? Kita kalau mati kan dapat warisan dari orang tua kan, makanya kemarin viral. Ya, yang punya salah satu pemilik saham BCA kaya raya tuh anaknya kan jadi biarawati kan, makanya viral kemarin tuh kan. Nah, Yeah. dia otomatis meninggalkan hak waris dari bapaknya itu. Kalau bapaknya meninggal, dia sudah nggak dapat lagi, karena sudah nggak Oh. boleh memikirkan duniawi lagi. Itu yang berat menurutku loh ya. Terus Kalau dia soal nggak pendapatannya kawin, dari kan. mana itu? Ya kalau dia sudah jadi biarawati kan otomatis di gereja pelayanan, ya sudah hidupnya untuk Tuhan. Iya, kan Mengabdi, takutnya dia melayani. harus Ya, beli kan makan dari timun Vatikan, kan. dari Harus beli ya, itu timun nggak kan, tahu dia kalau bilang. itu, nggak tahu. Itu beratnya di situ. Kalau aku loh ya, Iya, kalau iya, aku iya, pribadi iya. loh ya. Kalau nggak boleh nikah kawin bisa, sembunyi-sembunyi kan nggak tahu. Cuma Iya. kalau kita dilepas hak waris, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi lah. Pasti jelas kan, notaris, notaril. Pasti itu katanya notaril karena memang harus lepas hak waris benar-benar. Tuh, itu Iya, berat iya, tuh. iya. Menurutku berat kalau itu. Menurutku loh ya. Berat kalau di situ karena kita kan nggak tahu ke depannya. Mungkin dari jadi Kan pastor banyak 2 tuh tahun, Bang 3 tahun, biarawati yang masih muda ya, banyak banget ya. banyak Banyak kan. banyak. Yang umurnya 30, itu batasnya biarawati Banyak. umur berapa sih Bang? Itu kurang tahu tuh aku kalau biarawati. Kurang tahu. Kalau pastor kan dia lulus SMP, masuk seminari 3 tahun, terus nanti kuliah teologi 4 tahun. Habis itu frater, nah, panjang kalau pastor panjang dia. Mungkin sampai 10 tahun lah. Gitu. Jadi yang berat kalau aku Bang Gian Santang lebih ke ninggalin harta waris itu yang berat. Kalau nggak boleh nikah tuh gampang, aku nggak nikah kawin bisa juga, ya kan? Kan nggak tahu Iya, orang. beli gitu ya, Cuma ngecer ya. gampang lah itu. Cuma kalau ninggalin hak waris, kalau sudah Ini kita parah nih. dinotarilkan, ya kan Bang? Kalau kita sudah dinotarilkan, Gini, kita Bang. nggak bisa Enggak gini balik Bang, lagi. berarti kalau kayak gitu Abang menyalahi 10 hukum Taurat kan, janganlah kalian berzina.
Nah, itu makanya aku tadi ngomong kalau nggak boleh nikah kan kawin bisa. Ya Kasarannya kawin gitu. kan berarti berzina bang. Ya itu kalau kalau hukum katolik kan kalau udah mati baru diurus urusannya kan. Iya kan. Nah, cuma gini bang, maksud aku gini bang. Maksud aku gini loh bang. Maksud aku kalau kita waris itu dihilangkan, kita nggak punya hak waris. 2 tahun berikutnya kita nggak jadi pastor lagi. Ya kita mau kerja apa? Begitu orang tua miliarder dijual kita nggak dapat apa-apa lagi. Karena sudah ditafsirkan kita memang nggak boleh dapat hak waris tadi. Itu yang berat kalau menurutku jadi pastor. Ya berarti kalau gitu abang kalau melakukan hal itu abang menyalahi 10 hukum Taurat. Apa mungkin abang punya pikiran, oh gampang saya bisa ada kesaksian di bilik pengampunan dosa atau gitu? Oh, maksudku bukan itu substansinya bang. Jadi andai kata kita nggak nikah, nggak kawin sekalipun lah. Tapi yang lebih berat adalah meninggalkan hak waris itu yang berat. Kalau aku ya. Oh iya iya. Itu Berarti kalau- abang karena dia- abang kalau punya warisan banyak kayaknya nih. bukan. Maksudnya yang kemarin terjadi kan gitu. Kalau aku kan udah punya anak istri bang, udah nikah 17 tahun. Yang kemarin viral itu, maka kenapa diviralkan? Wah, kok hanya jadi biarawati aja diviralkan kan gitu. Ada kan cewek itu Ya, ya. Cina kan? Ya. Nah, itu yang berat. Dia bapaknya seorang miliarder, tapi dia mau biarawati. Jadi bapaknya mati dia nggak akan dapat 1 rupiah pun karena sudah di notarialkan, nggak bisa. Ya sudah dihapus ya. Sudah diputihkan Hapus. ya. Berat itu. Abang Berat kan? Berat. abang ngerasa nggak kalau selama ini abang maaf ya menyembah berhala, ngerasa nggak? Maksudnya Mbak Yesus itu berhala maksudnya? Nggak, nyembah berhala kan abang cara ibadah abang itu menyembah patung tuh, ada patungnya di depan. Ya asumsi kita bang, asumsi kita ini orang menyembah berhala, menyembah patung. Oh, Logikanya kan seperti itu. Kalau Bang. asumsi enggak? Ya kalau asumsi kan nggak masalah juga, ini kan? Ya kan Yang penting kan kita nggak yang nyembah berada patung, di depan ini kan? yang berada nggak di depan masalah abang juga, kayak Bang. gini kan patung kan tuh, kepatung kan. Ya kayak itulah. Kalau ada pejabat datang kan ada tari sembah tuh. Nah, dia kan nyembah gini aja. Penyambutan, Ya, kita- penyambutan itu Ya, kan? penyambutan Nah, itu kan ke manusia bang, konteksnya bang. Ya ke manusia juga. Itu ke manusia Ya, itu kalau kan kita ngomong misalkan ada tamu kalau nih. kita- Ada tamu terus penyambutan tamu ada tari-tari itu kan sekedar adat istiadat itu mah bang. Ini cara penyembahan kita kepada Ya. Tuhan. Abang kan di depan patung gini kadang mencium patung itu kan ya. Sekarang sudah nggak lagi bang. Oh, Semenjak kenapa? COVID kita nggak nyium. COVID. Oh gara-gara covid enggaknya dirubahnya. Ya, ya kan? Dulu ya, sekarang cuma aku nggak nyium patung lagi karena COVID tadi kan. Iya. Cuma gara-gara covid Tapi ya kalau nyembah jadi enggak patung, lagi. ya kalau nyembah patung temennya banyak kok bang. Di apa tuh Buddha juga nyembah di depan patung juga, Hindu juga di depan Ganesha. Temennya banyak nggak apa-apa. Oh temannya banyak. Cuma di Islam Iya. sama Yahudi ya yang enggak ya Pak? Kalau Yahudi enggak, Yahudi enggak. Jadi Enggak, tembok Yahudi ratapan enggak. dulu lah. Kepalanya bentur-benturin tembok tuh lah. Di tembok ratapan itu dia benturin gini. Ya. Di Tapi tembok enggak sampai ratapan. berdarah-darah, enggak lah. Enggak lah sampai berdarah-darah. Kalau berdarah pakai helm lah biar enggak berdarah-darah. Cuma di Islam aja yang enggak bang. Islam enggak. Ya enggak apa-apa. Ya kita kan punya apa tuh namanya, punya kebijakan sendiri-sendiri kan. Itu kira-kira bang, kira-kira ya di gereja abang, kira-kira di satu gereja itu ada berapa patung bang? Enggak banyak. Jangankan gereja aku di Vatikan tuh lebih banyak lagi. Oh, Enggak, banyak, di gereja Bang. abang Kalau ini, abang- di gereja abang dulu ini. Oh, banyak lah. Jelas ada lah 5 apa 6 lah. Nah, mungkin dari satu patung kan ada fungsinya, ada patung Maria kan di situ kan? Ada Maria ya. Fungsinya patung Maria buat apa bang? Ya kalau kita mau doa minta permohonan sama Bunda Maria ya kita duduk di depannya. Biar tahu kan, oh ini permohonan ke Bunda Maria, kasih patung kan gitu. Patung ya. Patung Yesus berarti ada 4 berarti ya? Kalau patung Yesus malah nggak ada, dia salib langsung. Oh, patungnya itu patung apa aja sih bang? Patung apa aja? Patung Ya apa aja? biasanya
Yosef, bapaknya Yesus, sama Maria, terus sama gereja itu pemain Santa Teresia, berarti patungnya Teresia gitulah. Itu ada fungsinya masing-masing nggak? Kalau Santa Teresia dia fungsinya untuk menandakan bahwa ini gereja Santa Teresia kan gitu. Oh, itu nama gereja itu. Anu aja. Ya. Nah, kalau patungnya Yosef? Kalau patung Yosef biasanya di sebelah kanan apa kiri lupa ya. Ya cuma ditaruh aja sih. Gitu. Itu fungsinya buat apa? Ya fungsinya untuk identifikasi kan. Oh ini gereja Katolik, ada patungnya gitu. Jadi dari semua patung itu ada fungsinya masing-masing ya, Mas? Kalau fungsi untuk masing-masing aku rasa enggak ya. Tapi yang biasanya Teresia tadi untuk menandakan bahwasanya ini gereja Santa Teresia, inilah patungnya Santa Teresia gitu. Kalau patung Maria tadi buat apa fungsinya? Kita kan sering kalau Bunda Maria kan kita doa Bunda Maria kan novena, itu kita doa di depan dia. Fungsinya cuma kita ini kita posisi di sini berdoa di depan Bunda Maria seperti itulah. Kan ada dari Ya sama lah Pak, kayak di 10 hukum Taurat itu kan janganlah kalian membuat patung-patung. Nah itu kenapa bisa dibantah, bisa diabaikan larangan cuma, itu? Gini Bang, itu perlu direvisi itu larang itu. Woi, Kenapa? Kalau revisi? cuma Parah nih. iyalah. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Kenapa gitu? Ah, Karena ya kan suatu aturan kalau cuma jangan aja dia nggak ada konsekuensi hukumnya ya nggak masalah. Jangan nerabas lampu merah. Kalau nggak ditilang ya nggak apa-apa, pasti terabas semua. Kita cuma jangan aja. ini nih berarti ini tukang melanggar aturan nih. Tukang melanggar aturan cuma nih. jangan aja. Ya kan? Kan itu perintahnya Namanya udah kamu, jelas, anu loh ya, jangan. Jangan, kalau udah jangan, jangan. itu kan itu seruan Makanya. dari Tuhan udah benar-benar mutlak itu. Jangan, nggak boleh berarti Mas. Tapi kalau di hukum Misalkan aku bisa janganlah komplain. kalian berzina, masih melakukan enakohan gitu ke Tuhan tuh. Ngelakuin terus dia. Aku nggak gitu, aku jawabannya nggak gitu. Aku jawabannya nggak gitu. Apa Aku jawabannya nggak gitu. Apa? Jangan bersinah, aku bersinah. Kenapa aku bersinah? Memang iya, ya kan? Emang konsekuensi hukumnya apa? Pidana berapa tahun? Nah, kan nggak ada keterangannya. Santai ya, nggak bisa hukum kalau belum ada konsekuensi hukumnya, kita nggak bisa dihukum. Tapi kalau kata Kristen nyalinya, oh tinggal jawab aja enak kok gitu. Itu. Ya memang enak jawab, cuma kalau dia menghukum kita nggak bisa, karena kan nggak ada undang-undangnya yang mengikat kita. Kalau Undang-undangnya itu berzina, udah mutlak Mas dari Tuhan. Undang-undangnya Apa udah itu? mutlak itu. jangan aja Janganlah kan? kalian Jangan berzina. aja kan? Nah, jangan. Jangan Cuma itu nggak konsekuensi boleh. hukum berapa? Ya jangan memang nggak boleh, memang siapa kan jangan memang nggak boleh. Cuma harusnya janganlah berzina koma akan dipenjara 10 tahun, 20 tahun, masuk neraka lah segala macam. Harusnya ada itunya. Kalau nggak ada itunya, dia menghukum nggak bisa lah. Oh, Apa berarti dasarnya? itu nggak apa namanya? Harus. Cuma bilang janganlah Harus lah. berzina, tapi nggak ada apa namanya? Nggak ada secara detail kalau kalian melakukan zina bakal Konsekuensi hukum, gini-gini. bukan konsekuensi hukum kan nggak ada. Jangan membuat patung, ya kan? Cuma jangan aja, ya kan? Jangan aja kan? Nah, Iya, iya. tapi kan kalau mau ditilang kayak mau diapakan kan nggak bisa, karena nggak ada konsekuensi hukumnya. Iya. Wah ini Matius nih, ini Matius ceritanya panjang lebar bikin ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sama Matius pernah Bagaimana, ketemu juga nih. Goroho, sudah sehat? Bagaimana Om? Sehat. Bagaimana Ini kabar sudah? Ini kalau panggil aku Groho nih bang, Groho panggil Groho. belakangnya aja Groho. Iya. Bisa Dia berdebat baru nih, mualaf, bisa dia baru berdebat. mualaf. Coba lah on cam lah Bang Matius. Bisa. On cam dulu lah jadi enak kita ngobrolnya. Sharing, On cam ngobrolnya enak. sharing, tukar pikiran. Ya sharing tapi buka on cam dulu lah jadi enak kita ngobrolnya. Kita menghormati host lah. Diajak ngobrol Oke, kok masuk siap. main HP. Oh, katanya sama host dulu. Boleh Ya, on berdebat cam, on host? cam. On cam. Boleh. Aduh, saya tak bisa, masih malu-malu ini. Belum bisa, masih Kalau malu, mau debat saya. harus on cam. Cornelius, selamat pagi. Kita menghormati Selamat pagi, yang Bang. kecak ngomong kan. Dari Kristen Bang, Aduh. Oh, Katolik saya, Bang. Katolik, boleh on Nah, cam sama Bang? kita. Sama Oke. tapi belum Nggak bisa apa-apa, pakai jaringan saya on juga cam, malu.
Malu Kalau saya. kalau mau diskusi harus on cam. Ya malu saya. Iya, Saya mau saya turun juga saja. setuju. Mau turun dulu. Ah. Ya. Nah, Assalamualaikum. Ya, Salam oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sini ngoceh mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam, on cam, on cam, Allahumma rabbi syurli sadri ma on cam. Woi, udah nggak usah sok-sokan ke Islam-Islaman lu ah. Kristen. Ini orang-orang Kristen kayak gitu tuh. Sebenarnya Protesan. saya nggak suka tuh Bang Gian. Kalau kita mengucapkan itu jangan ada tendensi ngecek gitulah, nggak pas lah. Iya, itu ngolok-ngolok Nanti gitu. kita ngomong pagi sudah. Ya, Itu- selamat pagi itu aja sudah selesai kan. Iya, emang Kristen-Kristen kayak gitu, Nggak well Bang. kalau Ya, malum nggak aja. well lah. kalau aku ngomong nggak well kayak gitu. Malum aja mereka kan kelakuannya kayak gitu, Bang. Kelakuan mereka itu kayak ada tendensius kebencian apa gitu ke Islam tuh. Entahlah mereka itu kayak gimana. Tapi Dan kalau ketemu di kita dunia nyata ngobrol gini mereka, kan harus coba kalau ketemu dunia nyata mereka nggak ada apa-apanya, Bang. Kencing di celana mereka. Di sini aja di medsos mereka berani Gitu ya. keluar-keluar kayak gitu. Coba berani di dunia nyata kayak gimana? saya sering sama Bang Erwin tuh sering ngopi darat kalau pas ke Jambi. Ngopi darat juga. Ngobrol santai. Oh, sering ke Jambi, Bang. Iya, Bang. Acara apa, Ada- Bang? Jambi ada penginjilan kebun di sana atau sih, apa, sore. Bang? Enggak, ada kebun sawit di sana. Oh, punya kebun sawit. Iya, ada. Wih, Di keren. Jambi. Kebun sawit kan sebulan 3 kali ini ya, 3 kali panen ya. Dua, Oh, 2 kali. Bang. Ya, kalau Kristen, kalau ada yang mau naik on cam ya. Kalau ada Kristen yang mau naik on cam. On cam. Sebenarnya terlepas dari apa ya, kita on cam gini kan kita menghormati orang yang kita ajak ngomong. Kan seperti Ya, itu. lagian di sisi lain kita menghindari hujatan-hujatan dan Ya, kata-kata yang kadang-kadang kita aja kalau enak. ngobrol sama orang terus dia cuma main HP, nggak ada lihat kita ngobrol main HP, takut kita jengkel juga kan kadang-kadang kan. Kamu dijak ngomong main HP, ya kan? Ya, Gitu kan. Tuh. mereka kok ini ya, Mas, mungkin karena didikannya kurang benar atau apa ya, ucapan-ucapannya itu kok Tahu. kayak yang nggak punya agama mereka itu. Apa diajarkan di gerejanya gitu atau gimana itu? Gua nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau di Katolik, kalau ada pastor yang model kayak gitu ya dilempar sandal. Jangankan ngomong gitu, pastor ngomong politik aja dikotakan. Di Nusa Tenggara Timur, udah lama tuh. Dia khotbah di gereja Katolik apa tuh menyarankan nyoblos salah satu paslon presiden aja ketahuan dikotakan sama keuskupan, nggak boleh mimpin ibadah. Tapi kan kalau Atau menurut ngomong politik Katolik ya? kan, menurut Katolik kan mereka nggak bakal masuk surganya Kristen kan, walaupun mereka Kristen kan. Kalau Katolik kan surganya yang bahkan Petrus itulah paus lah. Iya, Intinya ini kalau mah enggak, Katolik, ya enggak kan? kayak Protestan gitu kan, nggak masuk surga kan. Kalau menurut Katolik kan, Ya dia KTA-nya kan bukan di bawah paus kan? Nah, Iya. aku kan punya KTA paus. Nah, ya itu. terus mereka masuk surganya surga mana mereka? Nggak tahu aku itu. Nggak tahu. Kan mereka mengikuti Yesus juga, menyembah Yesus juga. Nah, itu beda mungkin surganya, beda tempat kali. Oh, surganya beda Tahu. tempat. Yang mungkin mereka surganya di si borong-borong gitu ya, surganya ya. Ini parah Nggak tahu. nih. Ya kan nggak termasuk ke jemaatnya ini kan, ke Petrus kan. Ya, di bawah paus kan nggak. Kasihan mereka ya. Pantasan mereka itu mengumbar kebencian tiap hari ya mereka itu ya. Ternyata Nggak mereka tahu. nggak punya sendal sendiri. Kok bisa ya Yang surga penting punya beda-beda surga gitu sendiri, ya? Kita nggak tahu. Ya kok beda Nggak gitu? tahu Oh, juga. kok bisa gitu Nanti surga Bang, beda-beda gitu? kalau aku sudah ke surga, aku kontak Bang. Ya. Nanti saya nonton di sana. Sebenarnya diskusi gini tuh satu nambah temen, ya, Weh, Ya. nambah pergaulan. kamu itu digorong-gorong juga, Bang. Gak On boleh cam, kayak bang, on gitu cam, bang. kamu. Bang yang sopan bang, salam Kamu dulu yang atau sopan selamat ngomongnya pagi. itu.
Sopan ya Bang? Bisa Yang sopan nggak Bang? bilang digorong-gorong. Bang bisa sopan nggak Bang? Kamu yang nggak sopan bang, nggak boleh kayak gitu kamu. Anda kan naik ke sini ke room saya, boleh nggak Anda sopan? Bisa nggak? Kamu udah lama kamu ngomong kayak gitu. Nggak Ajaran jelas Kristennya banget jangan dari dibawa dulu, awal kamu Bang. ini ngomongnya. Bang, ajaran Kristennya jangan dibawa dulu. Kalau ajaran Kristennya dibawa ya kalian pasti akan seperti gitu Bang. Jangan dibawa naik ke atas ajaran Kristennya. Pasti akan saling hujat kalau kalian membawa ajaran Kristen. Pada marah itu yang dibawa. Salam kagak, apa kagak langsung ngoceh. Wah, kepenuhan Roh Kudus kayaknya tuh orang. Overload ya. Overload jadinya. Kok kayak gitu semua ya, aneh ya. Aduh, ampun. Coba ini nih, namanya kegelapan nih. Halo, kegelapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Muslim Bang. Ya alhamdulillah, aku mau ini sama Abang Pep. Ya, boleh Oh, on cam boleh, Bang. boleh. On cam tapi Bang. Bang Pep masih ingat nggak sama aku itu? Siapa? Siapa nih? Inter Bang Pep. Oh, Inter. Oh Aduh, ya. gimana kabar itu Bang, sehat? Baik, baik, sehat, sehat, sehat. Udah dapat hidayah Bang? Insya Allah ya. Nggak nyari. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya. Salam kenal Bang Os ya, aku izin follow Bang. Abang Pep suka Ya. di koma saya itu Bang. Itu kok yang dibawa itu hotel-hotel nggak ada punya akal logika, itu punya akal logila itu. Nah, ini Tias nih. Open cam semua ya, open cam semua. Nah, ini enak. Aduh, nih. ini lagi guru lagi yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngumpul Ngopi dulu, semua ini, bro. Ngopi dulu. Bang Pep, Silakan, udah ngumpul silakan semua. lanjutkan, silakan. Hmm. Sebenarnya kalau rumahnya deket-deket kita nongkrong sambil makan gorengan enak nih. Iya, enak Bang. Saya rumah jauh-jauh semua. Silakan dong Bang, ini silakan dilanjutkan dulu. Nanti kalau Bang Pebi nanti bukan diskusi, namanya belajar. Enggak. Kalau aku sama Bang Pep udah biasa di koma aku Bang. Udah biasa. Enggak, kalau aku biasa itu Bang Pebi itu belajar Bible sama aku. Iya. Kita doain betul, aja betul. Bang. Kita Betul. doain Kalau Bang Pep ini Salam, semoga dapat selamat hidayah pagi. dia. Put. Salam, selamat pagi. Ya, shalom Kang. Open cam, open cam. Nggak bisa, lagi sakit kepala. Hah? Lagi sakit kepala. Oh, kayaknya ini si Putri kalau lagi sakit kepala pengen diamsal sama Pak Pebi nih. Aduh. Tenang. Emang ya. Lo kebanyakan pargoy kemarin lo Pargoy di mana? di gereja. Ay. Pargoy. Ya, boleh lah. Masalahnya apa ya Kak Putri ya? Sakit kepala tapi nggak bisa on cam. Jangan-jangan kameranya hilang dari layar ya? Iya, posisinya lagi tiduran di bantal miring gitu kan, gak enak. Nah, Iya, kode keras tuh Pak Pebi tuh. Kode. Miring lagi, miring. mulai. Aduh, Boleh dah nanti sih. DM aja, DM aja. Dem. Anjir. Cepet kalau masalah kayak gini Pebi, kalau masalah kayak gini cepat Pebi. Cepat kali loading. Ingat 10 hukum Taurat, janganlah melakukan zina. Bener nggak Put? Nah, ini nih pengen terus nih. Aduh Pebi bener-bener nih birahinya. Waduh. Dan birahi
Birahi, murai batu, birainya tinggi, dikasih jangkrik, birainya tinggi dia murai Nggak, batu. kurang jangkrik, kayaknya kurang jangkrik. Oke lah, lanjut. Iya. Nih, kalau Putri kan Kristen ya, dia Protestan Ya ya. udah aku turun dulu ya. Turun dulu di bawah aja. Ya jangan, jangan gua lupa, mau jangan nanya lupa ya lu. Kak Putri ya, jangan lupa Kak Putri ya. Ya udah. Put, saya selalu Put. Ya di bawah dulu ya. Ya, lekas Ya, sembuh ya ya, Kang, Put. makasih. Ya Kang. Yo. Rupanya cuma kasih kode aja sama Bang Pep rupanya naik. Ini Tuhan lain naik, Tuhan naik. Ini Tuhan. Jangan. Pak Denny, on cam Pak Denny. Jangan panggil Tuhan, panggil aja Lord. Aku adalah Yesus, guru dan Yesus Lord. disebut Lord, malah disebut Tuhan. Gimana sih? Kan Yesus kan dikatain Lord nih di dalam bahasa Inggris, tetapi kenapa disebut Tuhan gitu loh? Itu bukan cuma bahasa Inggris yang disebut Lord ya, dengan memakai L huruf besar yang dikatakan oleh KJP. Kata-kata tulisan Lord yang dipakai, yang memakai L huruf besar sesuai yang ditulis oleh KJP itu artinya Tuhan. Ya on cam dulu, sesuai peraturan dulu, di Pak sini. Ayo Bang Denny coba on cam Jangan dulu, lupa siapa teman-teman tahu. di tab-tab layar nih, kok cuma 23 tab-tab layarnya gimana sih? Tab-tab layar Lagi dulu rusak guys. kayak kamera kan? Nah, wes. Kok Nah, Pak Denny ini kayak Jackie pantes Chan? nih. Kayak Jackie Chan. Mirip Jackie Chan loh. Ini kan pantas mungkin disebut Tuhan. Lebih ganteng daripada Yesus. Iya. Pak Denny mirip Jackie Chan loh. Keren eh. Wah, ternyata Pak Denny ini ganteng. Pantas istrinya 3 Pak Denny ini. Oh, ternyata ganteng ya. Pantas. Bininya 3, dia mau nambah lagi 1. Angelina Jolie. Kalau Bagi Tuhan dong Pak Denny, mengizinkan. bagi dong. Nih, Bang Pebi, Bang Nugroho, mendingan kayak Pak Denny nih, kan karena nggak ada larangan untuk poligami di Kristen, di kitabnya. Pak Denny Kristen sejati, dia malahan Tuhan, dia dilantik jadi Tuhan. 3 istrinya. Tuh, lihat tuh salibnya. Gede salibnya Kalau aku tuh. nggak bisa bang, aku Nah, nggak bisa. kalau Katolik nggak bisa. Vatikan, Nah, ya Vatikan belum revisi, yang masalah itu belum direvisi sama dia. Nah, saya mau nanya ke Pak Denny, kenapa Pak Denny si Katolik ini nggak bisa poligami, nggak bisa nikah 2, 3? Ya, aku nggak berani ikut campur lah, itu urusan gereja Katolik. Kalau aku kan cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab aja. Jadi kalau masalah Katolik aku nggak ikut campur. Ini Bang Os ngelek ya? Enggak. Kok diam semua? Enggak, saya nggak ngelek. Ini ada nggak suara saya? Abang ngelek, Ada abang kok, ngelek. Bang. aman kok. Ada bang. Aman. Nah, apa kita bahas nih Kang? Wah, bebas, silakan. Bebas. Dia Mbak Denny, sudah berkeluarga belum dia? Dia sudah berkeluarga belum? Hah? Udah berkeluarga belum? Aku masih belum. Mau jadi pastor ya? Pak Denny, Pak Kian, itu mau jadi pastor mungkin. Bebel tahu, menikah enggak? Nah itu Siapa? mungkin mau jadi pastor. Yes, ya kan? Belum laku kali. Bebel udah pinter. Bebel pinter, nikah enggak? Ya kan? Mungkin, ya kan? Enggak, masalah itu masih Saya doain, gampang lah. saya doain Bang Dias, saya doain, ya
kan? Seminari masih nikah buka. itu gampang. Seminari masih Bang buka. Pebi. Nikah besok pun Nggak, bisa. seminari Besok pagi masih pun buka. bisa Bang Pebi. Kalau aku nggak terlambat. Nih, bentar Pak Febi. Pak Denny, saya mau nanya ke Pak Denny. Kunci surga kan dipegang sama Petrus tuh, sama Paus tuh, kunci surga. Jadi katanya, kata Katolik, orang-orang seperti Pak Denny ini nggak bakal mencicipi surganya versinya Katolik. Iya, kalau itu kan apa namanya pendapat masing-masing. Orang boleh berpendapat, apakah itu suatu kebenaran kan kita hanya Tuhan yang tahu lah. Jadi orang Bukan bisa pendapat klaim. masing-masing, pendapat ajarannya. Iya, orang bisa klaim, tapi apakah benar klaim itu tertulis di Alkitab itu loh. Nah, tertulis nggak Pak Febi? Ya kalau Petrus pemegang kunci surga, ya kan? Nah, Paus pertama kan Petrus. Tapi Ya, gini gitu Pak Febi, gini yang anehnya. Pak Denny ini pernah ke surga loh, pernah jalan-jalan ke surga loh. Tahun 88. Ya nggak apa-apa lah. Iya, Ya, berarti nggak itu kunci dipegang sama Petrus itu bohong. Karena Pak Denny kok bisa tembus ke surga, bisa masuk. Betul nggak Pak Denny? Aku masuk ke surga tahun 88 itu nggak lewat Petrus, langsung. Nggak lewat Petrus tuh, langsung ke surga dia. Cuma Pak Denny nggak betah Aku di juga- surga. Aku juga udah ke surga kok bang. Nah. Kan dua bapak kami itu kan di atas bumi seperti di dalam surga. Aku udah di surga nih. Ya kan? Dua bapak kami kan seperti itu, di atas bumi seperti Oh, di dalam beda surga. Aku udah di surga. konteksnya Wah, kalau kan itu itu. tulisannya. Tagnya ada tuh. Di atas bumi seperti di dalam surga. Ini aku di surga. Bang Pep, jangan ngujat lah Bang Pep. Loh, aku nggak ngucat kok. Kan nggak ngucat. Mana ngucat? Tanya Pak Denny itu. Di atas bumi seperti dalam surga, ya kan? Iya, Ini Bang aku di Pep surga. nanti abang Karena terangkan dua bapak kami seperti semuanya. itu. Bang Denny-nya nggak mau ngomong. Kan dua bapak kami kan seperti itu, di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, itu. Tapi kalau doa Bapak kaminya sama ya? Sama. Ada perbedaan dikit nggak Pak Denny ya? Sama ya? Ada perbedaan. Yang ngasih tahu sumber satu orang kok. Ada perbedaan. Tapi kan kalau Pak Denny nggak baca novena, Oh enggak, Kristen enggak lah. nggak kan? Novena itu Bunda Maria, ke Bunda Maria enggak lah. Oh, Bunda Maria, enggak. Enggak lah. Tapi Kenapa saya bisa enggak, menghormati Pak Denny? Bunda Maria. Ya karena saya bukan Katolik. Oh, itu cuma Katolik Oh. doang. Kok beda-beda ajarannya? Iya. Ya agamanya beda bang, Kristen dan Katolik kan beda. Agama ada 6 tadi. Katolik itu Kristen bukan sih? Ya bukan lah. Bukan. Tulisannya kan agama Katolik. Di KTP tulisannya Katolik. Oh, Di agama tulisannya Katolik bang, nggak ada Kristennya. oh. Pernah Kalau kita pelanggaran. di Dukcapil tanya, oh, Pernah pelanggaran dia. Entah, tempat rokok ya? Apa? nggak tahu. Merokok. Oh, Betul ngerokok. Bang Kian tadi ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku ngerokok. Kan saya ganteng, yang ganteng nggak apa-apa. Oh dia yang kena pelanggaran ya? Dia yang kena pelanggaran. Ini parah nih. Oh dia yang kena Kena rokok, mungkin kena rokok. Iya, Itu Pak Denny ngerokok tuh, lihat tuh. Aku nggak ngerokok lah, aku ngemil makanan aja lah. Aku nggak ngerokok. Berarti ada yang mau nombak nih kayaknya. Kalau di Kristen itu ya semua dihalalkan, tapi jangan sampai tergantung. Makan batu halal Bang Denny. Enggak yang jadi masalah. Bukan masalah makan batu atau makan pohon. Sekarang jadi masalah kita sebagai orang dewasa, apakah batu itu makanan? Batu bukan makanan kalau batu. Soalnya aku bicara tentang makanan. Ya, batu bukan makanan. Jadi nggak nyambung. Kamu bilang batu makan batu. Apakah batu Kalau makan babi, Kita bicara anjing, tentang makanan. apapun juga itu kadal, biawak itu nggak masalah itu. Kalau itu Nggak masalah. makanan itu.
Ular halal juga ya Bang Denny ya? Iya, ular, monyet, apapun itu. Yang penting daging aja. Yang Kalau intinya batu bisa bukan dimakan gitu ya. Betul, kalau Kalau batu, nggak batu, nyambung. lemari, kursi, Nggak nyambung. panci itu bukan makanan, Nggak itu nyambung. perabotan rumah tangga. Iya betul. Kalau lagi yang dibicarakan makanan, tiba-tiba orang ngomong batu, itu nggak nyambung. Nah, Bang Denny, berarti yang memiliki daging itu kan pasti bisa dimakan gitu kan? Iya. Nah, manusia ini kan memiliki daging kan? Nah, daging manusia bisa nggak? Halal nggak? Oh, kalau daging manusia itu diharamkan, nggak boleh. Nah, berarti ada yang haram, bukan halal semua berarti. Bukan, nggak boleh. Bukan kita di Kristen nggak kenal haram halal. Kristen tuh Ya tapi kan nggak ada tulisannya, nggak ada ayatnya daging manusia Ada ayat. halal haram. ada ayatnya. Jadi Mana, di dengarkan mana? dulu, dengarkan dulu. Kristen itu tidak mengenal halal dan haram. Itu cuma Muslim, cuma Islam. Kristen itu yang mengenal cuma kosher, bersih atau kotor, atau dilarang atau tidak dilarang. Jadi makanan bersih dan makanan kotor. Itu aja yang dikenal Kristen. Kita tidak mengenal haram halal. Oh, dari jenis makanan bersih apa kotor gitu ya. Ya bersih atau kotor, semacam. Biawak kan kotor Pak Denny, biawak. Biawak kan kotor. Biawak nggak tertulis di Alkitab. Kotor dia suka makan kotoran kayak gitu dia. Itu makanannya kotoran, tapi nggak ada tertulis di Alkitab bahwa biawak itu kotor. Pak Febi suka nggak makan biawak? Wah, nggak pernah aku. Lihat aja takut aku. Biawak tuh. Takut. Ini parah nih. Nah, Bang Denny pernah nggak makan biawak Bang Denny? Tenang. Belum pernah. Mau kalau dikasih nyoba juga boleh, nggak jadi masalah. Naik les. Tapi Pak Denny, kalau B2 itu dalam Bible Bapak itu kan diharapkan Pak. Kenapa Bapak halalkan? Di Bible itu yang babi itu diharamkan bagi umat Israel. Jadi nggak diharamkan untuk umat Kristen. Oh, babi umat Israel. Itu nggak ada dibilangkan Israel di sini. Nggak usah cari ayat yang dibilang itu untuk orang Israel atau tidak. Pada waktu Taurat diberitakan untuk bangsa Israel. Iya, tadi kan Bapak bilang kan biawak itu nggak ada diharamkan dalam Bible, Bapak bilang ya kan. Ini diharamkan ini, ada itu B2 dalam Bible itu. Nggak ada Kenapa di Kristen, diharamkan? di Kristen nggak ada diharamkan dia. Oh, kalau biawak itu nggak diharamkan untuk Kristen, kalau yang ini untuk Israel gitu Pak ya? Enggak gitu. Gimana Kan konsepnya? tertulis kan bahwa kamu tidak boleh memakan babi. Nah, ayat-ayat itu waktu itu kan Kristen kan belum ada. Nah, ayat-ayat itu ditulis Musa itu khusus untuk bangsa Israel. Jadi hukum-hukum itu berlaku untuk bangsa Israel. Kalau bangsa Indonesia enggak ya, enggak ada hukum. Iya, karena Yesus belum ke Indonesia Pak. Jadi kalau bangsa Indonesia itu masuk ke dalam hukum, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang tidak menajiskan kamu. Itu. Najis itu kan Itu artinya kotor. banyak dibilangan ayat itu, di Imamat ada, di Ulangan ada, Yesaya juga ada itu masalah itu. Iya, imamat itu kan belum zamannya Yesus. Jadi itu imamat itu kan untuk zamannya orang Israel. Kalau di Yesaya Sama. sama. Oh, berarti dia kalau nggak ada tertulis dalam bahasa di Bible itu diharapkan itu untuk orang Kristen. Kalau ada yang diharapkan itu untuk Bani Israel ya. Nggak ada yang diharamkan. Iya betul itu betul. Diharamkan aku udah bilang dari tadi jangan ngomong diharamkan. Karena di Kristen kita tidak mengenal haram halal. Dengarkan apa yang aku katakan. Di Bible itu diharamkan loh, diharamkan bagimu. Nggak ada, itu salah terjemahan. Nggak ada. Salah ya. Karena aku pakai kaji. Kamu ngomong sama Ini- aku pegang kaji. Yoku ini Muslim apa Kristen? Yoku Kristen ya? Open cam Yoku. Kristen, Pak. Open cam Bang.
Kristen Pak. Ya open cam. Enggak penghujat. Oh ya udah. Di bawah dulu ya bang. Itu dosa yang tidak diampuni itu. Apa? Penghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak diampuni Pak. Yang menghujat Roh Kudus siapa? Saya pamit ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ini Salon. Ini cari salon pagi-pagi ini buat apa? yang menghujat Roh Kudus siapa? Perasaan nggak ada yang menghujat Roh Kudus ya Pak Denny ya? Pak Pebi ya? Nggak ada. Nggak ada, kenapa jadi menghujat Roh Kudus? Wah kayaknya baru bangun. Iya ini makanya Kang, dia cari salon pagi-pagi, dia mau cukur rambut apa mau cukur leher? Nih Bang Denny, ada buktinya nggak bahwa Yesus itu disalib Bang Denny? Ada. Ada yang menjadi saksi mata? Ada. Coba di mana? Di mana ayatnya bahwa ada yang melihat Yesus disalib itu di mana? Maria yang benar Yakub, Maria Magdalena gitu, semua cewek-ceweknya gitu. Ibunya juga. Nah, kan Yohanes ini kan muridnya Yesus juga kan? Betul nggak? Yang mengatakan itu kan di dalam Yohanes. Nah, pertanyaannya, Yohanes itu dapat info dari mana? Sedangkan di dalam Markus 14 nomor 50 dan semua muridnya itu melarikan diri. Pertanyaannya, Yohanes ini dapat info dari mana? Dapat info dari grup WA apa dari mana? Ilham dari Tuhan. Dari Tuhan. Sedangkan Yohanes kan tidak pernah melihat secara langsung. Dengarkan kata-kataku, aku sudah jawab, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu mau mendengarkan dirimu sendiri. Aku bilang, aku jawab tadi. Ilham dari Tuhan. Silakan. Jangan marah Pak Denny, jangan marah. Enggak marah. Cuman aku udah bilang kok, ilham dari Tuhan. Dia diilhami Tuhan. Ya, dibilang dari Tuhan. Ya, diilhami dari. Iya, maksudnya gini loh. Kan yang menulis itu kan yang menulis di dalam bahwa Maria Magdalena dan Maria punya Bunda Yakub itu kan ditulis di dalam Yohanes, ya kan? Yohanes ini adalah muridnya Yesus. Di dalam Lukas juga muridnya Yesus. Nah, pertanyaannya, Yohanes dan Lukas ini mendapatkan info dari mana bahwa Maria Magdalena itu melihat Yesus disalib secara langsung? Dapat info dari mana? Saya ulangi lagi jawaban saya ya. Mereka diilhami oleh Tuhan. Ya, di mana datanya, di mana? Datanya ada. Dengarkan ayatnya silakan. begini. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Ayatnya berkata begini. Semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan. Iya bang, di mana datanya bahwa Yohanes itu mendapat info dari Tuhan, Kan gitu itu loh. kan Yohanes kan menulis, sedangkan ada ayat yang mengatakan semua yang tertulis itu diilhami oleh Tuhan. Nyambung gak sih kamu? Semua yang tertulis Bang Denny, ya Bang Denny, yang saya minta ayatnya yang tertulis bahwa Yohanes mendapatkan info dari Tuhan, di mana? Ya itu. Sedangkan yang tertulis di dalam Bible bahwa Yohanes melihat secara langsung itu tidak ada, Bang Denny. Memang Silakan tunjukkan kalau ada. Ada, aku bilang semua yang tertulis di Alkitab suci. Iya, salam. Itu diilhami oleh Tuhan. Yang kamu baca itu tertulis di Alkitab suci Kristen apa tidak? Oke, Yang kamu itu kan baca di dalam itu makanya di dalam itu makanya aku bingungkan nih. Kenapa aku bingung? Nah, Yohanes mengatakan bahwa Maria Magdalena, Maria Bunda Yakub dan semua cewek-cewek di sana itu melihat Yesus tersalibkan. Lukas pun bicara seperti itu. Tetapi sedangkan di dalam Markus 14 nomor 50 dan di sana semua murid Yesus melarikan diri dan meninggalkan dia. Kita sekarang menuju kepada debat kusir. Aku sudah menjawab, kamu
Berulang-ulang tanya itu terus. Oke, kita buka topik baru aja lebih baik. Aku bukan nggak terima. Aku minta datanya. Kalau memang ada datanya, aku akan terima gitu loh. Kita ngapain juga dapat kusir? Tadi datanya sudah aku kasih bahwa semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan, itu jawabannya. Jangan. Oke, baik. Berarti apapun yang ada di dalam Bible itu adalah ilhami dari Tuhan gitu. Amin. Oke, berarti kalau seandainya kalau perkataan Paulus itu ilhami dari Tuhan apa enggak? Iya juga, semua yang tertulis di Oke. Alkitab suci Kristen itu Coba diilhami buka oleh Tuhan. coba buka di dalam Roma 3 nomor 7 coba. Ini perkataan Paulus nih. Coba. Jangan dibilang untuk Bani Israel itu ya. Enggak, bahwa Paulus itu adalah pendustakan. Secara dia tuh berterang-terangan berdusta untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya, takutnya bang nanti itu katanya kata itu untuk Bani Israel, takutnya pula katanya gitu. Ya nanti ujung-ujungnya gitu. Roma 3 nomor 7 coba. Roma 3 nomor 7. Ini yang banyak suara burung di mana ya? Oh, si Mister. Open cam, Mister. Mister MPP. On cam, Bre, on cam. Lah, kemana Pak Denny? Kok tenggelam ini Pak Denny nih? Dia nyari Ini cari ayat apa cari nafkah, Bang? Sabar. Baik, sabar ya, sabar, silakan ya. Jadi ayatnya ini aku bacakan ya bahasa Indonesianya ya. Tetapi jika kebenaran Tuhan menjadi nyata bagi kemuliaannya melalui dusta saya, mengapa saya masih dihukum sebagai orang berdosa? Itu maksud dari ayat itu tuh begini ya, biar aku jelaskan ya. Artinya, bila mana kamu memuji-muji Tuhan, tetapi di dalam dustamu, maka pasti kamu akan dihukum. Walaupun kamu itu Mate mija ya. Di sana Bang, Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Itu perkataan Paulus Bang. Di sana Paulus itu adalah pendusta. dengarkan. Itu bukan. Ya, selamat bukan pagi. On cam lah penyinta. On cam. Open cam. Itu bukan berdusta. Itu sedang mengandai. Oh, ada tulisan Anda di sana. Anda itu dusta di sana. Dengarkan dulu pelan-pelan ya. Aku mau ngomong ya. Di situ ada kata jika. Jika itu andai-andai, tidak sebenarnya. Mengerti? Jika ada kata-kata jika. Ya, terus? Ya udah, kalau jika itu bukan berarti dia berdusta. Jika itu kalau aku berdusta, itu bukan berarti aku berdusta. Jika aku berdusta, dengarkan. Kalau jika aku berdusta, berarti bukan berarti aku berdusta. Ada kata jikanya. Jikanya itu harus kamu pegang. Oke, berarti Bapak Paulus ini bukan pendusta ya berarti ya? Bukan. Oke, tetapi kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi nih. Ya, bahwa Paulus itu adalah berdusta. Di mana ayatnya? Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Coba dibuka coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. 1 Korintus 4:5 ya. 1 Korintus 4:15. Oh, 4:15.
Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bentar bang, ini lagi. Bentar bang, lagi diskusi bang. Aduh. Bentar dulu. Jangan di ini dulu, diganggu dulu. Bang Kembar Yepa, salam, selamat pagi Bang Kembar. Bang Yepa. Ya, selamat pagi. Ya. Nama saya udah ganti nih, udah ganti nama. Iya. Kaum terjemahan. Oh, Ini parah nih. Bang Jan, aku izin turun ya, Bang Jan. Mau ngurus Siap. ada yang diurus nih. Siap. Makasih, Bro Dias. Ya. Siap, Ini Bang Lutfi, Pak siap. Yesus berkati. Ya. Selamat pagi, Bu Nora. Ya, selamat pagi Pak Nugro. Panuk. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Mana pasiennya lagi nih, Kang? Dek Nora. Bang Dedi gimana yang tadi Bang Dedi? Tunggu nyalain Dek Nora dulu. Oke, berarti sudah ini ya berarti ya? Beralih berarti ya? Enggak. Enggak, oke. Mau dilanjutkan apa mau beralih nih? Enggak, lanjutkan aja. Dilanjutkan aja. Ya, silakan dibuka 1 Korintus 4:15 coba. Iya. Jadi kamu tadi berbicara tentang dusta Paulus di dalam Korintus itu ya. Aku udah baca KJB-nya, aku tidak ada menemukan kedustaan di dalamnya. Oke, baik nih ya, kita baca ayatnya. Sebab kamu, oke, sabar dulu Bang Reni. Sebab kamu memiliki beribu-ribu banyak pendidik, ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Pertanyaannya, Yesus itu bapak bukan Bang Dani? Yesus bisa jadi bapak. Bisa jadi bapak. Bisa disebut bapak juga. Oke. Tapi dia bukan Tunjukkan di dalam 4 Injil, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, bahwa Yesus itu adalah bapak itu sendiri. Di mana? Enggak, bukan Yesus, bukan bapak itu. Tapi kamu nggak dengarkan kata-kataku soalnya. Kamu nggak dengarkan kata-kataku soalnya. Kamu nggak dengarkan kata-kataku. Kamu mendengarkan diri sendiri. Aku bilang gini. Dengarkan satu kali lagi. Buka kuping. Aku bilang Yesus itu bukan Bapa, tapi dia juga bisa disebut Bapa. Tapi dia bukan Bapa. Gimana konsepnya Pak Denny bisa disebut bapak, bisa disebut enggak? Konsepnya itu ada tertulis di Alkitab. Iya, di mana tertulis gitu loh, di mana? Wahyu 21 ayat 7. Mati Yesus sempat Injil. kata-kata. Wahyu itu Injil apa bukan? Berapa? Wahyu itu Injil apa bukan? Kita nggak ada Injil Pak di Kristen. Sedangkan di Paulus, ya, di dalam Paulus mengatakan Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Pertanyaannya, Injil mana yang diberitakan oleh Paulus, dan adakah bahwa Yesus itu adalah bapak di dalam 4 Injil ini? Ada nggak? Matius, Lukas, Yohanes, Markus, ada nggak? Kristen nggak kenal Injil. Oh, nggak kenal Injil. Terus kenalnya apa? Gospel. Mati meja. Oke, berarti salah ya ayat itu ya. Berarti bukan dari ilham Tuhan berarti ya. Bukan, itu cuma salah terjemahan aja. Loh, tadi katanya semua di dalam Al-Bible itu adalah ilhamnya Tuhan. Sekarang bukan. Iya, Bibleku.
Gimana nih Bang Denny nih? Bang Denny aja Bang Denny. Bukan Bible yang salah terjemahan. Ya kan katanya Bible yang salah terjemahan. bukan Bible-nya yang salah, tapi terjemahannya yang salah. Iya, terjemahannya yang salah. Berarti bukan firman Tuhan dong berarti. Bukan dari ilhamnya dari Tuhan. Ilham dong. Ya, kalau yang salah Bible yang salah bukan ilham dari Tuhan. Loh, sedangkan nih yang disebut ilham dari Tuhan ya, misal ilham nih, contoh nih, ketika aku mengasihi Bang Kegelapan dengan suara, oh kamu itu ganteng. Nah pertanyaannya, ketika Bang Kegelapan ini mengasihi kepada Bang Denny, Bang Denny, kata Bang aku guru itu, kamu tuh jelek, kan beda jarinya. Siapa yang merubah itu? Ya kalau Bang Denny nggak terima dibilang jelek dia Bang. Ya siapa yang merubah jadinya tuh loh? Tunggu, aku guru, tunggu. Oke, Aku silakan. mau nanya samamu. Ya. Pembimbing itu bisa disebut dari bapak nggak? Apa? Pembimbing itu bisa disebut dari bapak kan? Pembimbing bisa disebut jadi bapak, gitu. Ada yang dibimbing berarti dia menjadi bapak. Terus? Di sini dibilang, sekalipun kamu mempunyai banyak sekali bapa dalam Kristus, namun kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Akulah yang dalam Yesus Kristus menjadi bapamu oleh Injil. Baik, sebentar ya Dia Mas. menjadi pembimbing Injil Oke, baik. tentang Coba, Yesus Kristus. oke, yang coba di on cam kuberitakan dulu, coba. kepadamu. Coba open cam dulu, on cam. Open cam. Apa aku followersku nggak cukup? Oh, nggak cukup. Mau beli follower, siapa Masa minta? kau taruh efek-efek ketawa itu, udah. Berbuajari Oke. kau dalam Alkitab ini. Oh, aku mau diajarin. Oke. Berarti coba di sana coba. Nah, ketika Yesus membimbing, apa yang dibimbing oleh Yesus? Apa? Ketika Yesus dibimbing, Ketika Yesus dibimbing, tentang gitu. Paulus membimbing tentang Oh, kerohanian. Yesus dibimbing oleh Paulus. Dibimbing oleh Paulus. Oh, Murid-murid Yesus dibimbing oleh Paulus apa Paulus dibimbing oleh Yesus? umat-umat manusia dibimbing oleh Paulus tentang Oh, umat-umatnya manusia dibimbing oleh Paulus. Terus Yesus ini dibimbing oleh siapa? Yesus tidak membimbing, Yesus tidak dibimbing. Oh, Yesus Mas, tidak coba tunjukkan dibimbing. ayat kepada aku di mana Yesus telah dibimbing. Oh, berarti Yesus bukan dibimbing ya, nggak pernah dibimbing ya. Berarti di ayat di sana itu siapakah yang jadi pembimbing siapa? Menjadi pembimbing itu adalah Paulus. Terus yang dibimbing itu siapa? Apa? Yang dibimbing oleh Paulus itu siapa di ayat itu? Manusia. Bukan Yesus. Tentang Nah, oke. Kristus. Oke, Ngerti nggak? terus tentang oke. Yesus Kristus. Dia memberitakan Ya. tentang Yesus Kristus. Oke, baik. Terus manusia dibimbing oleh Paulus dengan Injil. Pertanyaannya, Injil mana yang dipakai bimbing manusia di mana? Injil yang mana? Oh, banyak. Oh, banyak, tunjukkan. Banyak. Iya, tunjukkan, silakan. Nah, mati meja. Nah, macet kereta api tuh bang. Banyak. Yang ditulis Paulus itulah Injil di dalam Alkitab seperti Ya, Roma. Injil yang mana? Injil yang mana? Yang ditanya Sedangkan Pak di Rey. dalam Al-Bible, Injil itu ada 4. Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Injil mana yang diberitakan oleh Paulus? Injil mana? Ya itu yang ditulisnya Roma, Korintus, Galatia. Sejak kapan Roma dikatakan Injil? Selamat pagi. Itulah tololnya kamu. Gini Bang Sal, mungkin ada kekeliruan. Dalam kami Saya sambil sarapan ya. Iya, Pak. Silakan. Kami iman Kristen, seluruh Alkitab kami katakan itu Injil. Karena pengertian kabar baik. Jadi pengertian Injil bukan sesuai dengan pengertian dari Bang Sal. Beda. Jadi keempat ini kami tunjukkan keempat
Injil yang diceritakan. Mate mija. Tetapi Berarti yang semua- dikatakan, oke. Berarti yang dikatakan oleh Yesus yang dulu-dulu itu Saya Injil ingin itu ada 4 itu berarti katakan- salah. Saya ingin katakan betul. Apa arti Injil? Kan ditanya Injil. Apa arti Injil? Ya, kabar baik terus. Nah, itu kitab ini adalah kabar baik karena membawa pada keselamatan. Karena itu Oke, kita Anda Injil. membawa ke dalam keselamatan. Buktinya, Ya, Anda berada di dalam jalan yang keburukan. Di mana itu ayatnya? Di mana kami dalam keburukan? Di mana ayatnya? Di mana? Oke, saya tanya. Tuhan Saya tanya. Mana Anda tanya? siapa Jangan bukan? saya tanya. Ya, Tuhan Satu, siapa bukan? satu. ya cuma satu itu yang ngomong, saya diam kok. Ya, Tuhan manusia apa bukan? Siapa yang menjawab nih? Oke, berjawab. Tuhan itu dia ada dua genera. Hah? Dia manusia dan dia adalah Allah. Kenapa dia Kenapa? Kenapa juga dia disebut manusia? Karena dia lahir dari rahim Bunda Maria. Kenapa dia disebut jadi Oke. Allah? Karena dia Oke, utusan baik. Allah. Oke, baik nih ya. Ini aku pakai ayat ya. Di dalam Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ya. Ya, Terus kenapa? Ya sabar. Di dalam kandungan itu adalah seorang anak laki-laki. Kenapa ketika lahir menjadi Tuhan? Lukas 2 nomor 11. Pertanyaannya, di dalam kandungan itu seorang anak laki-laki, kenapa ketika lahir disebut Tuhan? Siapakah yang salah antara JNT-nya yang salah kirim, apa Bunda Maria yang salah cetak? Buka Yohanes 13 ayat 13. Oh, ini makanya dia baku ini Yohanes 13 nomor 13 ini, aku guru dan Tuhan ini. Ya buka lah Yohanes 13 ayat 13. Iya, Apa ini nggak perlu dibuka. Ini namaku. Lihat aja namaku itu dah ayatnya itu. kamu tidak berani membukanya? Nggak perlu dibuka. Itu namaku sudah tertampil dari dulu. Ini maknanku nih. Aku guru dan Tuhan. Ada 13 itu loh. Kamu guru agama Islam, guru sesat. Guru sesat. Ngapain harus dibuka? Ngapain? Coba. Kirain dia jago bang, rupanya botol. Enggak, yang kita bahas itu ya, yang kita bahas itu bahwa pendustaan Paulus. Kenapa lari ke dalam ketuhanan? Kenapa? Mau bahas Tuhan sama saya? Kamu bilang dia manusia. Iya, dia manusia juga, dia manusia. Oke, dia manusia. Terus berarti, ketika disebut Tuhan itu kapan? Ketika sebelum buka Yohanes 13 ayat 13. Dia disebut Iya, saya tanya. Yesus disebut Tuhan itu ketika lahir apa sebelum lahir? Dia itu Tuhan, dia itu imam. Iya, saya tanya. Yesus disebut Tuhan itu ketika lahir apa sebelum lahir? Lahir. Ada pertanyaan ini. Dia itu utusan. Iya, Yaitu saya adalah tanya. firman Nih, Allah. saya tanya. Yesus disebut Tuhan itu ketika sesudah lahir apa sebelum lahir? Gitu loh. Pertanyaan itu pertanyaan bodoh. Dia itu Mati utusan. aja. Dia itu perjanjian lama. Namanya selalu dipakai dengan Musa. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Di perjanjian baru digenapilah. Firman Allah adalah dia, Yesus Kristus. Oh, firman Allah adalah dia. Nah, terus berarti ketika di dalam Kejadian 1 nomor 3 itu ya, berarti Yesus menjadi terang berarti ya. Allah? Kan di sana kan firman itu kan Allah Yesus. Nah, di dalam Kejadian 1 nomor 3 berfirmanlah Allah nih. Berarti yang ini kan firmannya Allah nih. Jadilah terang. Berarti Yesus jadi terang berarti. Di situ Yesus belum lahir. Di perjanjian baru Yesus telah lahir, menggenapi perjanjian lama. Mati. Makanya kamu masih tetap Islam. Kalau kamu mendalami Kristen, sungguh luar biasa. Bentar, Des, on cam Des. Tadi saya ini makan. On cam Des, on cam. On cam dulu Des. Nggak bisa, follower saya kurang.
Oh, nggak bisa di bawah aja ya, kalau nggak bisa ya. Ya makanya dia ngeyel, nggak bisa on cam. Takut, takut. Agama Muslim Nggak takut. Agama Nggak Muslim takut takut. on Ya cam. udah. Kalau on cam silahkan naik, kalau nggak on cam ya jangan ya, teman-teman Kristen. Kalau nggak on cam. Pak Deninya kemana? Pak Denny ya kabur bang. Kalau on cam, kalau mau on cam silahkan naik ke atas. Kalau nggak on cam jangan ya, teman-teman Kristen. Ini bang kaum terjemahan, silahkan on cam bang. Ya, kaum terjemahan ayolah on cam. Kaum terjemahan. Kaum terjemahan. Dia belum bisa on cam dia. Dia belum bisa on cam. Mati meja. Ya. Halo, selamat pagi. Gimana? Selamat pagi. Si Otang, si Otang. On cam lu Otang. Siapa si Otang? Si Otang, si Otang. Lu, si Bikin-bikin Otang. orang. Gak tahu, nggak beradab kau ngomong. Si Otang, si Otang. Siapa si Otang? Ayo udah. on cam, on cam. Udah tua kau. Gak tahu kau sopan santun kau ngomong. Gak diajar orang tuamu kau. Lu kenapa jadi marah-marah lo, turun lo. Kalau nggak on cam jangan sok gua turunin. Kau bikin-bikin gua marah turunin. orang. Gua turunin kalau nggak on cam. Kau jangan asal-asal ngomong kau. Kau bikin-bikin marah orang. Iya, dasar kau si Otang lu. Ah. Si Otang. Ayo kaum terjemahan, selamat pagi. Ya pagi. Apa nggak bisa on cam tapi ini gimana nih bang? Ada akun besar nggak bang? Ada ini, ada akun saya. Ya, pakai akun besarnya lah biar bisa on cam. Masa ada rumah Kristen aja ketika kita naik itu harus disuruh on cam? Kalau aja ada Aneh-aneh aja bang. Coba lah pakailah akun yang besar biar bisa on cam gitu loh. selalu kalau saya Ganti akun dulu bang, apa Pak Pendeta? Ganti akun dulu Pak. Pak ganti akun dulu Pak. Maaf saya Pak Pendeta. Udah, Bantuin. oh ya udah nggak apa-apa lah terserah. Udah amat. Oke, ya tolong aja. Oh nggak apa-apa. Udah nanya aja, nanti saya jawab. Mana Kang? Sudah ganti akun aja dulu Kang. Ayo lah Bang Kaum, ganti akunnya dulu loh, biar enak kita ngobrol gitu loh. Ini akun saya. Saya enak selalu di sini pakai akun ini. Emangnya ada berapa follower? Wah, ini akun siluman, nggak mau on cam. Nah, mungkin Dan akunnya kita cuma ini mungkin. diskusi, nggak pakai. Tapi kalau Bang Yepa ini nggak pernah nanya Islam sih, dia pengennya ditanya tentang Kristen aja. Walaupun jawabannya muter-muter ke sana ke sini gitu. Lumayan tapi lah buat gadget gitu. Ya, buat rame-ramein aja bang, nggak apa-apa bang. Iya, buat untuk bahasan. Nih, Bang Kaum. Nih, Yesus itu kan ada dua natur nih. Yang tadi tuh, ya. Datanya. Jadi kalau diskusi pakai data, kamu kan nanya iman saya, apa kalau data Oke, iman baik. saya? Oke. Nih, Yesus ada dua natur. Yang pertama Iya, data. ilahi. Iya, sabar. Yang pertama ilahi. Yesus disebut Tuhan, ya. Yesus disebut Tuhan di dalam Yohanes 13:13, aku guru dan Tuhan. Oke. Terus di dalam Lukas 2 nomor 11. Oke. Nah, berarti ada natur ilahi nih, natur Yesus Tuhan nih. Terus ada natur manusianya di dalam Lukas 1:31, Matius 1:23 ya. Nih, berarti ada Yesus manusia dan ada Yesus Tuhan. Nah, pertanyaannya,
Yesus ilahi ini Tuhan apa bukan Tuhan, Bang? Yesus natur ilahi ini Tuhan apa bukan Tuhan, Bang Kaum? Namanya natur ilahi dari Tuhan. Tuhan. Terus natur manusia ini Tuhan apa bukan Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Oh, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Gini, karena pengertian Tuhan itu bicara tentang Khalik yang nggak terbatas, yang maha segala-galanya. Kemahaan inilah dia mengambil dasar manusia. Kenapa? Karena ada misi. Misi itu yang namanya, yang selalu abang-abang katakan diutus. Itu misi. Terima kasih. Oke, baik. Terus, yang mati di kayu salib ini berarti Yesus Tuhan berarti ya? Manusia Tuhan ya? Kemanusiaan, masa Tuhan mau mati? Tadi abang bilang Firman telah menjadi manusia. Tadi abang bilang kan Firman telah menjadi manusia. Berarti ketika Firman telah menjadi manusia itu kan berarti Tuhan itu apa enggak? Tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Nah, berarti manusia itu adalah Tuhan berarti nih. Ya? Oke, gitu aja. Ya, terus. Oke. Terus yang mati di kayu salib ini manusia Tuhan atau manusia yang bukan Tuhan? Manusia Tuhan. Yang mati di kayu salib ini manusia Tuhan atau manusia yang bukan Tuhan? Pada saat mati itu bicara tentang tubuh. Loh, yang keluar dari tubuh itulah yang dikatakan mati. Jadi pada saat itu keluar dari tubuh itulah yang dikatakan mati. Tetapi Tuhan tidak bisa mati dalam keadaan itu ada ayatnya dalam kitab Petrus itu dikatakan dalam dia pergi untuk ayatnya ada itu, saya cari dulu ayatnya. Jadi penjelasan itu sesuai dengan ayat-ayat yang ada. Semua ada tulis lengkap. Firman Tuhan kami lengkap di dalam menjelaskan apapun yang menjadi pertanyaan teman-teman. Itu sudah ada penjelasan. Enggak, ini ya, aku bicara bukan masalah ini ya. Aku bicara tentang kristologi dulu nih ya, Bang Tom ya. Nih, kita buktikan yang menebus dosa itu siapa sebenarnya? Yang menebus dosa itu Tuhan apa manusia gitu loh maksudku. Soalnya pendeta manapun tidak ada yang bisa menjawab. Catat aja pertanyaan kamu supaya nggak kemana-mana kamu nanya. Oh, catat aja. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Aku catatnya. Pertanyaan yang menebus dosa itu manusia atau Tuhan, itu pertanyaannya. Nih, ya. Ini ada yang noise di mana ya? Oh, Guru dan Tuhan noise banget itu. Coba digeser bisa nggak? Masih nggak nih? Masih? Ya ngedesis. Itu perangkatnya. Pakai mixer soalnya Kang. Pakai mic yang apa itu? Yang besar ininya tuh. Ya. Nah, terjemahan ya. Berapa banyak aku berdiskusi dengan pendeta, bahkan pendeta yang seri siapa namanya itu ya, seri apa tuh. Ini dia tuh tidak bisa menjawab. Ternyata yang menembus dosa itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Nah, sekarang aku mau tanya sama Bang Kaum nih. Nah, Yesus itu kan ada donatur nih. Yesus ada dua nih. Ya. Yesus ada dua, ilahi dan manusia. Ilahi ini disebut Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dia. Waalaikumsalam. Manusia ini disebut bukan Tuhan nih. Sepakat nggak Bang Kaum? Kamu terjemahan? Ya, enggak sepakat nggak? Karena cara Anda menjelaskan itu bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu. Terus seperti mana? Oke, saya jelaskan ya. Oke, silakan. Tanya dulu, pertanyaannya apa? Yang menyelamatkan manusia, apakah manusia Yesus atau Tuhannya Yesus? Gitu pertanyaannya. Enggak, kita clearkan yang ini dulu. Yesus itu kan ada dua natur nih. Nah? Karena itu saya katakan, kalau bertanya datanya mana? Pakai data. Oke. Yesus Tuhan apa bukan?
Tuhan. Tuhan, di mana datanya? Itu Yohanes 13 ayat 13. Nah, itu kan udah aku bilang. Matius, kan itu udah aku bilang tadi. Yesus disebut Tuhan, Yohanes 13, Lukas 2 nomor 11. Terus manusia di sini di mana? Tahu datanya nggak bahwa Yesus manusia, tahu nggak di mana? Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi pada saat Ya dikelompokkan ada manusia. Gini. Saya bantu. Coba bukain Bibelnya Bang Yepa, sebentar Bang Yepa. Buka Yohanes 8 pasal 15 sampai 18 Bang siapa namanya? Bang Kaum. Enggak, bukan aku dan guru, aku guru. Yohanes 8 nomor berapa Kang? 15 sampai 18. Kita buktikan kalau itu emang dua natur. Dia kan berkutat terus di Yohanes 13 tuh. Kita buka yang 8-nya dulu. Masya Allah. Terima kasih buat yang sudah berbagi. Syukron semuanya. Barakallah fikum. Syukron Dedek Bella. Bunda Sri, syukron. Bunda Sri, Ksatria, berkah selalu insya Allah. Ya, bacain yang 15-nya dulu. Yang 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika ayat ke-16-nya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya udah titik. Sebab aku tidak seorang diri, ada Dia yang mengutus aku. Itu dua hakikat, itu dua orang, itu dua oknum. Nggak bisa disebutkan aku dan Dia adalah satu, nggak bisa. Itu ada dua oknum itu. Sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Dia. Sebab Dia yang mengutus aku. Itu udah jelas itu ayatnya. Mau dipelintir, silakan kalau mau dipelintir. Oke, kasih ayat tambahan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 ada ayatnya kok itu. Yohanes 30. Kok jadi ke Yohanes 30? Yohanes 10 ayat 30. Jangan loncat dulu. Coba ini. Jangan, Oke. Jangan loncat Masih di dalam dulu. pasal yang sama, Bang. Jangan loncat dulu, itu dulu diberesin. Gimana sih kok loncat-loncat? Itu dulu beresin yang barusan. Kan Yang 16, katanya- coba yang 16 tadi. Yang 16. 16. Yang 16. Ayat ke-16. Adalah satu itu 16. bagaimana mau dibahas seperti itu? Bentar Bang Gres, sebentar Bang Gres. Sabar Bang Gres. Sabar. Yohanes 8 nomor 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya, silakan. Itu aku siapa? Dia siapa yang mengutus aku? Mengalir dari pertanyaan Bang Kian. Jadi pertanyaan aku ini siapa? Kalau sangat jelas di sini aku ini bicara tentang Yesus. Aku bukan dosen saya melainkan aku itu bicara tentang Yesus. Dengan Bapa bicara tentang Sang Sumber. Nah, ini Pak. Yesus sama Bapak itu dua yang mengutus aku. Gimana sih? Belum selesai bicara. Nggak boleh bicara kalau mau ngibul. Kalau mau ngibul nggak boleh bicara. Ada ayat pembantunya. Ini bantah dulu ayat ini, nggak usah itu dia dan aku dan dia itu satu, nggak. Saya kan. Ya udah iya titik iya berarti dua. Kok belum sih dua ini? Gini Bang, abang kan nanya. Enggak pakai gini, sekarang pakai gitu. Seluas-luasnya untuk menjawab. Nggak bisa. Ini bantah dulu ini, baru dijawab. Jangan takut lagi itu. Nggak takut, saya nangis dulu. Kesempatan saya menjawab. Lu dari tadi muter-muter gua diemin. Muter. Sama aku dan guru. Aja nggak belum ada. Itu barusan.
Iya, saya jawab toh. Ya udah jawab. Tanya. Iya. Kalau ngibul gua tutup lu mulut lu. Saya nggak ngibul. Kristen itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah. Ya, iman kami, ya, Bang. ya, katakan ya, katakan kalau ya. ya, katakan Tidak, tidak kalau katakan tidak. tidak. Ini ada berapa? Betul. Ada berapa ini? Dua oknum. Dua. Udah, dua. Kan bisa add doang langsung ambil kesimpulan gitu maksudnya. Ya iyalah dua. Nah, justru pertanyaannya bukan satunya gua pertanyaannya. Justru yang kasihan, yang satu lagi ada Tuhan cadangan, Roh Kudus nggak dibawa di sini. Tuhan cadangan, guys. Kayak pemain bola Tuhan cadangan. Gini. Uang ambil kesimpulan buat narasi gimana sih cara bertanya diskusi kayak gini? Aduh, bukan Aduh, mampus pusing. tapi ketawa saya Mampus, kalau kayak pusing. gini. Gini loh Bang Kaum. 1.100 loh. Iya, Sayang Bang lah, Kaum. kalau Berarti nggak di sini Yesus itu kan ada dua kan, Bang Kaum kan? Gimana? Kan tadi kan itu Yesus berarti ada berapa itu di sana? Yesus ada berapa? Yesus satu, Bapak satu. Di sini ada berapa oknum? Kan Yesus ada dua, itu bicara tentang Bapa dan Yesus di dalam ayat ini. Bapak dan Terus Yesus. apa? Ya, berarti ini berapa oknum berarti? Ada dua oknum. Terus Dua oknum. Terus Udah tepuk tangan dulu. sayang loh nggak ada apa edukasi untuk yang nonton. Kalau saya hanya bisa jawab iya. Loh, ini kan edukasi ini. Nah, Ya udah lu jawab sekarang, lu jawab. Oke, dari ayat ini ya saya jawab. Tapi sebelum lu jawab, lu tap layar dulu sampai 100 baru gua persilakan jawab. Ayo. Bengkak jempol saya. Ya, sampai 100 tap layar dulu. Udah, kalau nggak tap layar gua nggak bakal persilakan lu jawab. Nah, udah sudah tap ya. Udah. Belum, itu baru 30. Itu menyukai. Itu menyukai live. Nggak ada, belum. Baru 30. Udah. Gimana diskusi kayak gini? Cobalah. Udah edukasi lagi lah. Kok nangis? Enggak nangis. Yang nangis itu yang nonton. Nggak dapat edukasi. Coba yang nonton nangis apa gembira apa bahagia kalian? Coba Pastilah jawab dulu. teman-teman Anda akan katakan bahagia gitu. Kok teman-teman Anda akan mengatakan lu dari tadi baperan sih ah. Lu udah jawab. Ya, kalau dalam ayat ini yang Bang Kian angkat itu bicara tentang dua oknum. Itu pernyataan itu perlu diperhatikan juga ayat yang sebelumnya di dalam ayat yang ke-12. Aku inilah terang dunia. Padahal kalau bicara tentang terang dunia itu bicara itu tentang terang yang hilang. Ini lu ngibul di sini. Bentar lu di sini ngibul. Ayat 12 ayat 12 coba dibaca ayat 12. Enggak lu ngibul. Coba ayat baca ayat 12. Iya. Gua udah tahu itu bunyi ayat itu. Aku adalah terang dunia. Oke, ayat yang lain lagi ya saya angkat ya. Ayat Setelah yang lain. bentar. Setelah saya cek semua fotonya, nggak ada lampunya itu di mukanya atau di badannya. Berarti nggak terang, itu gelap itu. Gini, berarti benar nih di dalam Kejadian 1 nomor 3 nih. Kan di sana kan firman kan. Nah, kan banyak yang bilang bahwa Yesus itu adalah firman. Berarti adalah firmannya Allah. Nah, terus yang berfirman itu kan di dalam Kejadian 1 nomor 3 itu kan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti terang itu adalah Yesus berarti gitu. Iya. Sejak kapan saya angkat Kejadian? Saya nggak angkat. Itu kan Kejadian. Dikecilin sedikit repepnya bang. Repepnya kecilin sedikit, turunin bassnya sedikit, treble-nya naikin sedikit di jam 3 treble-nya. Biar enak didengar. Soalnya pecah itu suaranya. Nggak kayak suara saya udah ganteng, suara bagus. Ini parah nih. Cik Son. Gimana nih Kang? Ini saya berdebat dengan saya. Cik Son. Punya bagian ini berdebat Udah. dengan saya. Saya berdebat dan dia saja. Apa kau? Kasih berdebat dengan saya saja dia ini. Coba Ini saya belajar punya ngitung. bagian. Iya, belajar ngitung dulu. Muslim 5 dia tambah Muslim dia. 5 tambah 5 berapa? Tahu saya Muslim. 5 tambah 5 berapa?
lima, habis lima enam. Hai, tahu kan? Iya tahu 5 enam. Boleh bapak, saya bilang 5 tambah 5 enam. Enam. Kalau 1 tambah 1? 1 tambah 1? 1. Sebentar ya, saya pakai Matius. Saya pakai dulu Sepsoden. Mana Sepsoden pakai di muka, di wajahmu. Ini Nora, Sepsoden dia pakai di muka. Ya salam. Semua kiamat Una ini. Sepsoden pakai di muka. Semua kiamat Una ini. Ya lanjut. Nanti saya promo iklan dulu ya nanti ya Akang. Sepsoden pakai di muka. Sepsoden itu pakai di gigi, berputih, bersih. Ya. Ini pakai di muka ini Sepsoden. Ya, sebentar Matius, nanti saya iklan, lanjut dulu. Iklan. Nanti. Bicara. Inilah dia. Ya. Putri Bang cantik Geres. memakai masker Sepsoden. Bang Geres men, selamat pagi. Ya pagi. Abang Islam Kristen bang? Kristen. Silakan Bunda. Atau Kang, silakan. Jangan, saya nanti mau iklan nanti. Lanjut aja dulu. Bentar, sebelum ke Bang Gres itu Bang Predo dulu. Bang Predo Kristen apa Oten? Bang Predo. Oten. Ini soalnya Bang Gres ini noise. Di KTP agama Oten. 2025 itu semua ganti Oten. Oke, udah ya, bobong waktu nih. Ya udah Langsung saja lanjut. nih. Ya. Ini kan mempertanyakan tadi kan Yohanes 10 ini. Ini kalau kita melihat ayat 28 itu kan udah jelas di situ. Dan aku memberikan hidup kekal. Aku siapa di sini? Aku di sini kan Yesus dan memberikan hidup kekal. Kok bisa ya? Yesus memberikan hidup kekal. Nih, Bang Gres. Loh, kok bisa dibantah? Bang Gres, dibantah oleh perkataan Yesus sendiri. Yohanes 17 nomor 3. Apa itu hidup kekal? Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya, Yesus betul. yang telah Engkau utus. Dia Itu kan perkataan Yesus sendiri. Itu kan 17, makanya dijelaskan ayat 27, ayat 28. Apa bunyinya di sana? Ya Main kan lempar ayat nih, main lempar ayat. Enggak, bukan lempar ayat. Dia kan ayat 17 kan dia berbicara kepada orang. Inilah dari 17 itu. Lalu dijelaskan 28 dan aku memberikan hidup kekal. Sudah jelas ayat itu, ngapain dibolak-balik? Bentar. Coba itu pakai mixer itu, Guru dan Tuan. Ya, pakai mixer. Mixernya itu garis yang pertama, tribalnya itu di angka jam 3. Tribal angka jam 3. Biar nggak pecah suaranya ya. Mohon maaf dipotong dulu, saya potong dulu biar enak didengar. Udah belum? Suara hacknya apa nih? Ya, yang garis yang ke 1, 2, ke 3. Enggak, ini kan ada hack sama apa? Sama middle. Middle di jam 3. Bassnya turunin di jam 9. Bassnya turunin aja full di jam 9. Nggak pernah full ini. Bassnya nggak pernah full memang. Ya di jam 9 Bang, jangan di jam 12. Di jam 9. Udah, itu ehonya turunin di jam 8 aja. Nggak pakai echo, nggak. Coba dites. Jackson. Naikin ke jam 11 bassnya. Coba Bang. Jackson. Coba saya lihat itu ininya garis-garis tribalnya. Pinggir kanan. Oh nggak ada itu mixer itu ya. Ya udah nggak apa-apa Bang. Itu udah pas Bang. Ya. Dilanjut itu dulu, lanjut. Nah itu udah bagus Bang.
Ini Bang Indra ini noise ya Bang Indra ya. Itu udah bagus bang. Udah bisa itu. Ya, udah ya. Udah. Ya, itu kan dipertanyakan seperti itu. Itu sudah jelas di sini Yohanes 10 itu. Ya, kalau kita mulai dari awalnya itu sangat jelas merujuk kepada dia ada Allah. Ya, ayat 6. Ayat 7. Aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Itu pintu, dia adalah pintu. Lalu ayat 28. Ya, Aku ganti akun. Aku ganti akun Akang. Apa? Ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup kekal. Kok bisa ya Yesus memberikan hidup kekal? Yang memberikan siapa Itu sudah bang? jelas. Sudah jelas ayat itu. Jangan di yang memberikan siapa? Yang memberikan hidup kekal siapa? Ya, yang memberikan dia Yesus. Siapa? Bukan bang. Yang memberikan hidup kekal adalah Bapa bang. Loh, dan aku memberikan 29. Tidak jelas ayat itu bang. Baca 29-nya. Kau baca sampai 28. Kau baca Yohanes 10 itu dari ayat 1 nomor 1 sampai terakhir. Mudah. Oke, kita baca. Di sini kan dibicarakan di sini aku. Ya, coba baca 29-nya. Coba baca 29. Masalahnya 29, masalahnya di sana apa? Bapakku Ya baca biar kau tahu. Kau bilang kau sudah baca. Cumananya kau. Oh, ya nanti aku baca ya. Nanti masalahnya tunjukkan nanti. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu, nah itu ada lanjutannya. Ini perumpamaan bahwa Yesus itu dengar dulu, jangan dibantah dulu bos. Dengarkan dulu. Itu perumpamaan bahwa Yesus itu mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan atau diperintahkan oleh Bapa. di mana kata perumpamaan di sini? Kau bilang perumpamaan di mana perumpamaan? Baca di mana kata perumpamaan di situ? Tunjukkan di mana kata perumpamaan. Baca nomor 6-nya. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 6. Ini udah baca ayat 6-nya. Baca ayat 6 Yohanes 10 itu. Keluar ke ayat 6. Itu udah beda berikut. Dengar sebentar. Bukan ayat 6 ditanyakan. Bukan ayat 10. Dengar dulu, Bos. Ayat 29 dulu, jangan lari. Ayat 29 di mana? Yohanes, saya sudah bilang itu perumpamaan. Kau baca ayat itu dari 1 sampai ayat terakhir, sampai ayat 42. Dari mana kata perumpamaan? Yesus, dengar dulu. Di mana kata perumpamaan di situ? Di ayat 6-nya perumpamaan. Yang ayat 6 dulu, 29 kita bahas. Ya, itu kan lanjutannya. 29 dulu, 29. Dia berkutat di satu ayat, dia nggak mau ada korelasi ke ayat lain, dia curang dia. Itu satu perikop gembala yang baik. Kau baca ayat Yohanes 10. Kita mau satu-satu ayat. Kau satu perikop lagi. Sebentar, ku tanya dulu kau. Kau sudah pernah baca belum itu satu perikop? Ketawa dia. Kau sudah pernah baca belum? Jangan kau ketawa kayak kita Belanda. Itu memang kalau udah jawaban itu lari ke ayat lain, lari ke ayat sebelumnya. Kok ayat lain itu satu perikop, Bapak? Kok ketawa pula kau kayak Belanda? Bapak baca ayat selanjutnya, Pak. Bapak baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu masalahnya apa? Nah, itu ada lanjutannya. Baca apa terus? Baca terus. Kau baca sendiri lah, ngapain kau baca terus ini? Tenang. Nah, makanya ada suaraku apa? Itulah kalian. Kalau orang Islam, sebentar gantian kita Bang Gres. Kalau orang Islam bawa satu ayat, kau bilang apa? Teman-teman Kristen bilang apa? Baca satu perikop. Sekarang ku bawakan kau satu perikop. Enggak gini, kita main satu ayat atau main sebentar, satu perikop? ku tanya kau. Yohanes 10 itu dari ayat 1 sampai ayat 42 kau sudah baca belum itu satu perikop full itu?
Malas bacanya, nggak jadi pahala. Nah, kalau bilang sudah. Ini parah nih. Kalau menurut Makanya baca bos. Bedanya aku sama kau, aku Muslim, aku baca dari ayat 1 sampai ayat 42 itu perumpamaan di mana Yesus itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Loh, Nah, kau open dari cam mana dia, saya? open cam, keren. Ada di ayat 6. Gua gedein. Bentar. Baca, kau baca dulu. Kau nggak baca tuh kau bantah pula aku, kau bantah Bibelmu. Ya. Kau. Kau bilang aku nggak baca. Memang ini apa? Ini Baca, coba baca. Kamu bilang tadi aku nggak baca. Kamu bilang Coba baca. Yohanes 10 ayat 6 coba baca. Hah? Yohanes Ini- 10 ayat 6 lu coba baca. Yang 6 ayat 6. Itu lo baca. Itu apa? Itulah yang dikatakan Yesus dalam apa itu? Oke ya. Enak. Ini ya. Kau baca keras. 10. Enggak, ini pasal 10. Ini Ya, judul baca. perikopnya Gembala yang baik. Gembala yang baik, baca. Sekarang ini beda judul perikop. Yesus ditolak orang-orang Yahudi mulai 22. Itu Ya, beda kau baca perikop. dulu. Kau baca dulu. Nah, makanya Baca. bedakan. Baca. Perikop. Ya, sekarang yang poin yang mau ambil dari situ apa? Hah? Poinnya apa? Ibu nggak jelas ayat 28 di situ. 28-nya bilang apa? Dan aku memberikan hidup kekal. Dan aku siapa di situ? Oke, sekarang begini kita baca dari 25. Baca dari 25. Baca dari atasnya. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ayat 28 itu loh. Lebih besar daripada siapapun. Baca 29-nya. Ya, memang jelas. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Tuhan? Karena aku telah berkata, aku anak Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, pertanyaannya, kau baca di 28, Yesus memberikan hidup yang kekal. Terus apa kata Yesus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaannya, lebih besar dari siapapun? Apakah lebih besar dari Yesus? Itu kau tahu konteksnya itu. Sekarang begini, kau kan tadi mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Sebentar, Yesus memberikan hidup yang kekal. Sementara di nomor 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaannya, apakah lebih besar dari Yesus yang ternyata Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Boleh saya bernarasi ya, jangan dipotong. Saya bertanya, lebih besarkah
Bapa daripada Yesus? Padahal Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Ada di sini dikatakan di sini Bapa lebih besar dari Yesus. Ada nggak? Bapakku memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun. Nomor 29-nya baca, bro. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa yang dikatakannya itu? Loh, Di sini sekarang yang ngomong Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, siapa yang ngomong? Yesus. di sini ada orang yang tidak percaya dan ada Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, siapa yang ngomong? Yesus. Yesus. Nah, sekarang Yesus mengatakan lebih besar daripada siapapun. Pertanyaan saya, apakah Bapa lebih besar dari Yesus? Yang diberikan Bapa kepada Yesus itu orang-orang percaya. Saya bertanya, katanya lebih besar daripada siapapun. Bukan kepada besar kepada Yesus, tapi orang-orang yang diserahkan kepada tangan Yesus itu lebih. Jelas tertulis di 29. Kau baca 29, bos. Kau coba baca 29-nya aja lah. Oke ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, ini oke, kita jelaskan ya. Lebih besar dari siapapun. Di sini konteksnya yang dari awal yang memberikan mereka kepadaku, di situ dikatakan mereka. Saya bertanya, Bapa itu lebih besar dari Yesus atau tidak? Karena dikatakan daripada siapapun. Bukan di situ dikatakan, yang dikatakan di situ mereka itu yang Bapa besar dari mereka, bukan kepada Yesus. Itu jelas di situ loh. Kan siapapun katanya. Iya. Kecuali Bapa lebih besar daripada kalian. Loh, karena dia merujuk kepada orang Yahudi. Tetapi dikatakan, kau diam dulu ya. Kau kalau bernarasi sedikit, kau diam. Bapa memberikan ke mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Itu merujuk kepada siapa? Bahwa Bapaknya memiliki entitas lebih tinggi daripada Yesus. Makanya orang Yahudi hendak melempar dia. Makanya dikatakan begini, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Baru jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus dianggap menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dengan Bapa. Tetapi Yesus sudah katakan, apa kata Yesus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Orang Yahudi tidak mengerti bahwa tidak ada yang lebih besar lagi daripada Bapa. Bapa lah entitas di atas segalanya. Tetapi orang Yahudi tidak mengerti sehingga dia mau dilempar. Paham gak kok ceritanya ini? Udah jelas itu. Itu. Makanya Yesus dia disalibkan karena dituduh sudah menghujat, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak ada menyembah manusia, hanya keresteng menyembah manusia. Orang Yahudi tidak terima ada seorang manusia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya dikatakan, kau dulu kau noise sekali kau, kau cari tempat yang bagus. Makanya dikatakan, apa yang menyebabkan kamu mau melempar aku, kata Yesus. Terus jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan. Mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, sementara Yesus sudah katakan di nomor 29, Bapa itu lebih besar daripada siapapun. Tapi orang Yahudi tidak paham. Begitu konteks ceritanya. Paham? Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus hanyalah utusan. Sudah kan, jangan dipotong waktuku ya. Saya mau bernarasi juga, boleh? Udah selesai. Suaranya pecah itu gara-gara sebelah itu. Apa yang mau kau terangkan? Ini, halo, selamat pagi host. Udah bisa bernarasi? Ya silakan.
Selamat pagi. Kau tunjukkan datanya. Kau Ya, tunjukkan selamat pagi, datanya. selamat pagi Bang, selamat pagi. Ini kontesnya ini apa ini acaranya ini? Kontes burung. Acaranya Bang. kamu diam dulu, orang di sini lagi diskusi. Kamu masuk langsung konteks apanya? Kok kau tidak tahu kontes ngapain kau minta naik? Kontes burung, dia ngomong kontes burung kali. Burung kali. Burung beo. Silakan Grace, kau doubling loh Grace. Loh, kenapa ini? Saya mau jelaskan ini, jangan dipotong. Kamu jelaskan tapi kamu doubling. Kau tahu doubling nggak? Cari di Google, doubling adalah suara mantul, Jadi nggak enak didengar gitu. Bukan dari mana itu ya? Kurang tahu. Tunggu dari sana itu. Kau punya coba kalau kau mute pasti tidak mantul. Nah berarti masalahnya dari kau. Dia Gitu. punya jaringan jelek. Dia punya Perbaiki jaringan dulu headsetnya perbaiki. Cabut dulu baru apa? Saya nggak pakai handset ini loh. Udah Oh lepas berarti kan jaringanmu. jaringan. Oh, Ya udah bagus lanjutlah kalau jaringan. Kalau jaringan saya nggak bisa ngomong. Ya, di sini tadi Bapakku yang memberikan mereka itu kan pembahasan mereka di situ. Ya, di situ Yesus sedang berbicara. Ada orang percaya dan ada orang mereka orang pilihan di sini. Mereka tak seorang pun yang mereka merebut mereka dari tangan Yesus. Makanya dosa 9 berkata, Bapakku Dari yang tangan memberi- Bapakku, dari tangan Yesus. Mulut. Oh, Dari itu mana dari tangan Bapakku? Dari tanganku itu loh. Sebelum ayat 9 itu tuh tengok. Lanjutkan jelaskan. Kak dulu. Udah jelasin dulu. Udah, lanjutkan lah. Kau buktikan sama saya kalau Bapak itu setara dengan Yesus, itu aja. Oke, ini mau jelaskan ini. Ya, ini kan saya pakai data ini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kata pembahasan di situ mereka. Ya, memberikan mereka kepadaku. Terus kata Yesus apa lagi? Lebih besar dari siapapun. Bukan di sini merujuk kepada Iya, Yesus. seterusnya, baca seterusnya. Setelah itu Ini mau lebih jelaskan. besar. Setelah itu lebih besar. Setelah itu jangan dipotong dulu. Ini lagi saya bernarasi ini. kau kalau lama saya turunkan kau. Saya tidak butuh di sini orang embel-embel. Jangan kau beli-beli dari tadi saya tidak beli-beli di sini. Lebih besar Kau baca dari selanjutnya. siapapun. Sudahlah, jangan marah. Lebih besar? Lebih besar dari siapapun. Nah, sekarang yang lebih besar dari siapapun siapa? Itu konteksnya dari awal itu mana? Mereka. Saya bertanya yang lebih besar daripada siapapun siapa? Bapak lebih besar dari mereka. Nah, dikatakan di situ siapapun merujuk sama siapa? mereka. Sekarang ku tanya. Coba kamu bedakan konteks lebih besar daripada kalian itu maksudnya apa dan lebih besar daripada siapapun. Itu siapapun itu kepada mereka. Kalau kalian kepada siapa? Bukan Kalau kalian kepada siapa? Boleh saya jelaskan atau Ya. bisa saya menjelaskan? Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari Boleh, tangan. bentar Bang Grisman, bentar gantian sama Bang Gepa. Lu suaranya doubling soalnya. Olot. Kok kalian tafsir sendiri? Naikkan aja, naikkan. Aduh. Kenapa Bang? Ya, oke. Bentar, aku cium dulu. Bang Gresman. Udah bau nih. Grace udah bau nih. Siapa yang mau jawab nih? Aku atau siapa nih? Kau jaringan kau tuh jelek loh, putus-putus kau. Bukan aku di mute terus ini. Udah jelas. Bukan di mute, kau doubling. Oi. Ayat 30, aku dan Bapak adalah satu. Dan kemudian tadi, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Kau sudah. Bang Gresman, mendingan kau tutup itu. Biar kamu panjang lebar sampai keluar air liurmu itu nggak akan paham. Coba pahami saya, Bapak lebih besar daripada siapapun. Gimana mereka bisa paham? Loh, ini kan aku udah jelaskan tadi, yang lebih besar itu Bapak, besar daripada mereka. Itu Yesus berbicara kepada Kau mereka. ngerti nggak arti kata siapapun? Jelasin ke Nora itu. Aduh, lu kalau mau curhat di bawah lu. Kalau mau curhat sama bini lu sono di bawah.
Bininya nggak kasih jatah, kayak gitu. Ya cuman mau kasih jatah? Uang belanja aja kurang, cuman 1 juta 1 bulan. Gigi kau beli softtek aja kurang. Kau jelaskan sama saya atau tidak? Begini, 2 pilihan lah. Kau jelaskan sama saya apa arti dari siapapun atau tidak kau tunjukkan kalau Bapa dan Yesus itu setara. Ini saya mau jelaskan ini. Waktu itu hanya Yesus dan orang-orang dia berbicara kepada orang-orang di situ. Saya Udah. minta 2 pilihan. Jelas dulu. 2 pilihan. Kau paham enggak 2 pilihan? Kau tunjukkan, kau jelaskan sama saya, Bapa lebih besar daripada siapapun. Kalau itu merujuk kepada mereka, aturannya Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada kalian. Kalau kalian merujuk kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi Yesus sudah menjelaskan, Bapa lebih besar daripada siapapun. Artinya, tidak ada satu orang pun bisa menyetarakan dirinya dengan Bapa. Udah. Makanya kenapa Yesus mau dilempar? Karena Yesus menyetarakan. Turunlah kau. Saya tidak bisa berdiskusi sama orang yang seperti ini. Kenapa saya tidak bisa berdiskusi? Dari tadi saya minta kau cuma tunjukkan 2, pilih kau salah satu. Jelaskan artinya Bapa lebih besar daripada siapapun, atau kau tunjukkan datanya, Bapa mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa derajatnya. Dari tadi kau di situ muter-muter saja. Kau pikir ini gasing? Kau pikir kau bisa mengotot-otoi kami, bodoh-bodohi kami? Bapa lebih besar daripada kalian. Nah, berarti konteksnya konteksnya Yesus merujuk apa? Berbicara kepada orang Yahudi. Karena dia mengatakan kalian. Coba kamu buka Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya? Hidup yang kekal itu bahwa mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Orang Yahudi. Masa nggak bisa membedakan, memahamkan? Kau mengatakan itu adalah mereka merujuk kepada orang Yahudi. Tapi Yesus sudah mengatakan Bapa lebih besar daripada siapapun. Berarti Yesus menegaskan tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa menyetarakan dirinya dengan Bapa. Makanya Yesus mau dilempar. Pertanyaan Yesus, kenapa engkau mau melempar aku? Karena aku melakukan pekerjaan baik. Bukan karena pekerjaan baik yang mau kami lempar kau, tetapi karena kau sudah menghujat Bapa. Kau menyetarakan dirimu dengan Bapa. Makanya dia mau dilempar. Padahal sebelum itu Yesus sudah katakan, Bapa lebih besar daripada siapapun. Itu saja kok kamu nggak paham? Gitu loh. Coba ini siapa nih? Opa, coba kau ngomong, pahamkan saya. Bapa lebih besar daripada siapapun. Itu merujuk kepada siapa? Siapa saya ngomong? Nah, boleh kau terjemahan. Pak. Ya, oke. Memang kalau merujuk pada pernyataan di dalam ayat 29, itu pernyataan Yesus tentang dia menyatakan memang Bapa lebih besar dari dia, karena itu berhubungan dengan Yohanes ayat 1. Itu jujur, saya suka. Iya. Bapa. Karena dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Kenapa? Karena kan dia sebagai manusia, jelas Allah yang ilahi lalu besar daripada dia. Dalam keadaan itu, tapi dalam pernyataan sebelum dan sesudahnya, di sini dikatakan bahwa dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia ada pada Yesus. Bahkan di dalam ayat yang diangkat tadi bahwa memberikan hidup yang kekal, siapa? Yesus bisa melakukan itu. Tetapi di dalam keadaan dia seperti manusia di dunia, maka dia harus menyatakan Bapa lebih besar daripada aku, karena di dalam dunia ini sebagai manusia menjalani tugas yaitu utusan Bapa sebagai nabi, sebagai imam dan lain sebagainya. Berarti pertanyaannya begini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Jangan terlalu panjang. Jadi pertanyaannya begini, kalau Abang mengatakan Bapa lebih besar daripada siapapun, konteksnya karena Yesus itu adalah kemanusiaannya waktu dia di bumi. Betul kan? Nah, pertanyaannya jadi begini, Bang. Kalau begitu, Yesus ini waktu di bumi sebenarnya Tuhan atau manusia? Ya. Pertanyaan kan Yesus waktu di bumi Tuhan atau manusia? Iya, karena Yesus tidak punya kuasa ketika dia jadi manusia. Ya. Oke, saya jawab ya. Ya. Pertanyaan Yesus itu Tuhan atau manusia di bumi karena alasannya
Yesus tidak punya kuasa waktu dia jadi manusia, itu toh pertanyaannya. Loh memang iya kan? Kan Ya, tadi saya pernyataan jawab. abang tadi. Saya jawab. Jadi Yesus waktu dia datang ke bumi kan itu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman suasana, firman juga Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Dalam Yohanes 1 ayat 3, oleh dialah segala sesuatu dijadikan dan tanpa dia tidak sesuatu pun yang jadi. Itu bicara tentang Yesus sebagai firman. Di dalam ayat 18 di situ dikatakan dia mengatakan Bapa itu dalam Ya, panjang bang. Pertanyaan Kak Nora simpel itu. Dia sebagai manusia atau Tuhan? Itu aja dulu dijawab. Jangan kau Ini jabarkan. Bang Dio, saya menjelaskan. Tolonglah jangan dipotong. Enggak, kau jawab dulu itu. Simpel. Ya, karena sebagai kalau Tuhan tidak atau sebagai kalau manusia? saya hanya Jawab jawab dulu. ya dan tidak, maka diskusi ini tidak akan berjalan baik. Oh, enggak, kami enggak masalah. Saya akan menjawab Kau enggak, sesuai enggak dengan masalah kami. apa yang ditanyakan. Dijawab dulu itu simpel. Kau jawab dulu itu pertanyaan Kak Nora itu. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Simpel. Jadi nanti lanjut. Gimana nya kau? Iya, kan saya harus kasih data-datanya. Saya Iya, menjawab, kau saya kau buktikan simpulkan dulu datanya, sebentar. bukan hanya asal cuap-cuap. Dia datang Bang. sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab. Iya, dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Itu jawabannya. Nah, sebagai manusia. Berarti ya. sebagai manusia ya. Fix ya, Firman bukan yang Tuhan. datang menjadi manusia. Ah, lanjut Kak, sebagai manusia Kak. Berarti bukan Tuhan kan? Kunci dulu. Halo. Nggak bisa dikatakan bukan Tuhan. Benar. Baca aja Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Pada saat Tuhan itu menjadi manusia, masa ketuhanannya hilang? Itu datanya ada lengkap. Oke. Ketika dia Ya. firman itu telah menjadi manusia, ketuhanannya tidak hilang. Betul? Tetapi diam dalam keterbatasannya sebagai manusia. Filipi, itu jawaban apa? Berarti di sini yang membatasi ketuhanan siapa? Kamu atau kami? Ayat kita mengatakannya, Bunda. Saya tidak Kamu tahu. yang mengatakan, Oke, tetapi saya dia kasih tahu. membatasi. Sementara Tuhan itu tidak bisa dibatasi, bro. Karena Tuhan itu memiliki sifat. Sifat apa? Kemahaan. Mana mungkin kemahaan ini bisa kamu batasi? Ya, gini. Penjelasan. Gini. Ya. Walaupun di dalam keterbatasan, kan manusia itu terbatas. Saya sudah sediakan apa loh? Bodrek. Ini ada bodrek. Sabarlah, Ini sabarlah, sudah 2 saya sabarlah. minum. Sudah 2. Dari tadi malam saya minum 2. Saya menjelaskan. Sabarlah. Itu saya lupa lagi apa saya mau bilang ini. Jadi kan Tuhan itu maha segala-galanya, tetapi dia mengambil rupa manusia yang terbatas. Dan pada saat dalam rupa manusia jangan panjang. terbatas ini, Jangan Bunda, panjang. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? hal ini telah bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Ya. Nah, sekarang Kristus artinya Kristus. yes. Lo jangan kau, saya tidak mau kau. Kau turun aja, jangan ada yang naikkan lagi. Kristus artinya Yang diurapi. nah, manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Dia sebagai manusia diurapi, kan dia Tuhan dan kekuasaan. Datanya ada, Bunda. Saya nggak Jadi begini, abang, jadi begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Makanya dikatakan Kristus Tuhan. Yes. Loh, sekarang saya tanya, Kristus artinya apa? Yang diurapi. Ya, yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kena sulap sama terjemahan ya, kena sulap dia sama terjemahan. Yohanes 1 ayat 1. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi itu siapa? Manusia. Oke, kita jabarkan arti Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Ya, kena sulap terjemahan. Coba kalau kita ganti Kristus jadi Mesias. Jangan pakai bahasa Yunani. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Mesias, Tuhan. Kan begitu, Kristus Tuhan diganti. Hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Karena apa? Mesias, Kristus artinya manusia yang diurapi. Mesias itu juga artinya penyelamat, Bunda.
Hei, Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Bahasa Aramnya, dengar, bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Nah, sekarang kau jelaskan sama saya, kau jawab dulu pertanyaan saya. Yang dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Tuhan. Matius 1:23. 1 Yohanes 7. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus dan si penyesat. Nora kena di surat terjemahan dia. Kena surat terjemahan. Kau mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan. Sebentar JS, sabar. Kau mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Sementara di dalam 1 Yohanes 7, Yesus mengatakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Ya, saya mengaku Yesus sebagai manusia, Bunda. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia dari firman. Betul? Firman itu bicara tentang apa dulu? Apa yang tidak dulu, sebentar. Oh ya, dan firman, Yesus telah menjadi manusia. Berarti manusia yang telah jadi ini dari firman. Nah, kita larikan konteksnya ke firman. Ini firman juga. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim di dalam Kejadian 1 nomor 2. Jadilah terang, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaannya, terang itu jadi dari firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Sekarang pertanyaannya, cakrawala itu jadi dari berfirman. Iya. Jadi segala sesuatu dicipta. Jadi segala sesuatu Elohim menciptakan langit dan bumi dari orang kafir. Susah kali kalian memahami itu. Jelaskan sama saya. Jelaskan, ya. Jadi ya, silakan. Firman dan pernyataan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 sampai 18. Itu bicara tentang firman, itu bicara tentang sifat pikiran Allah. Yang itu karena itu saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Jadi pernyataan adalah firman yang sebagai Allah, bukan di dalam Kejadian. Pertanyaan saya, kalau firman tidak ada, apakah Tuhan itu tidak ada? Jangan terlalu panjang. Kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Bunda. Saya bertanya, kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan berarti tidak ada? Bentar, Bunda, nanti lagi pakai headset yang biasa dipakai. Ini tajam banget suaranya, cempreng tajam suaranya. Gak apa-apa, sengaja mau kayak kores aku. Udahlah, kok sekali Akang. Udahlah, aku kan ganti ya kores. Betul, saya setuju. Pertanyaannya, iya gak apa-apa sih gantinya kores. Pertanyaannya, kores kan kayak gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan tidak ada? Tidak pernah Tuhan tanpa firman. Itu. Saya bertanya, seandainya firman tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Kalau firman tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Oh, berarti duluan firman apa Tuhan? Ada pertanyaan berandai-andai. Udah diam dulu. Kan saya bertanya. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah. Artinya itu bersama-sama. Saya bertanya, sebelum kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan berarti tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti firman dengan Tuhan ini, firman adalah Tuhan juga. Iya. Berarti Tuhan, firman Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi sudah berapa lagi Tuhan kau? 1. Nah, kalau diberi kesempatan saya jelaskan, saya akan jelaskan. Sebentar, saya ada telepon.
Halo, Firman. Kau di mana, Fir? Firman, jangan keluar kau. Disembah kau nanti, Firman. Kau sudah jadi Tuhan, Firman. Suaranya itu. Gak apa-apa. Kau sudah jadi Tuhan, Firman. Jangan kau jual comai. Iya, jangan kau jual comai. Pulang kau. Kau sudah jadi Tuhan kau. Bahaya kau. Ya, pulang kau. Kerasukan. Beginilah saya menjelaskan. Mereka kerasukan. Jadi gini bunda, sama seperti kita manusia itu hidup, itu mempunyai jiwa dan tubuh. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa dikatakan hidup tanpa roh. Demikian juga dalam ketuhanan kita ada roh, ada firman, ada roh kudus, ada Bapa yang adalah sumber. Maka di Bapa sebagai sumber itu firman bersama dan mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah atau adalah Tuhan. Dan firman itu dia keluar dari Bapa menjadi manusia. Itu dalam ayat 14. Karena itu di dalam ayat ketiga segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Gitu. Dan karena itu dikatakan ayat 18 bahwa Bapa dinyatakan oleh anak itu, oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi walaupun Filipi 2 katakan dia sebagai Allah, tapi dia mengamalkan keterbatasan. Gitu. Udah ngerti? Aku bingung ini. Kirimin dulu Kak Nora, dia haus itu Kak Nora. Ya, saya kasih ada datanya semua bunda tanpa data. Saya kalau bicara bukan tanpa data, semua datanya. Bang Kaum. Jadi apapun yang ditanyakan saya jawab dengan data. Bang Kaum, berarti firman itu jadi manusia, Bang. Bang Kaum. Ya. Berarti firman itu jadi manusia. Ya, firman jadi manusia. Oke, dikunci ya, firman jadi manusia. Ketika Yesus menyampaikan firman, yang dia sampaikan manusia. Saya sudah jelaskan tadi apa maksud firman, nggak ngerti. Firman dan berfirman kan itu mempunyai satu makna. Tadi kau bilang firman jadi manusia. Firman berarti menyatakan. Kalau menyatakan bicara tentang sifat dan karakter Allah. Tadi kau bilang firman jadi manusia. Sebentar. Iya. Kau tadi sudah kita kunci firman jadi manusia. Betul. Ketika firman jadi manusia, Yesus menyampaikan firman, berarti Yesus menyampaikan manusia. Ayo, Bang Kaum. Saya jelaskan. Kau diam dulu lah. Kau turun kau. Enggak. Kau diam dulu. Kau diam. Sekarang begini Bang. Coba tunggu dulu kaum. Firman telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah Tuhan juga. Berarti Yesus itu Tuhan. Kan seperti itu. Betul. Iya kan? Nah, sekarang jadi begini, Bang Kaum, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Firman itu telah menjadi cakrawala. Terang dan cakrawala Tuhan juga berarti ya? Bukan Bunda, saya katakan bukan. Ya. Tolong dibedakan lah. Berfirmanlah Tuhan. Oke, berfirmanlah Tuhan. Siapa yang berfirman? Tuhan. Karena oleh dia. Tuhan. Ya, oke. Tuhan berfirman, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? Jadi. Nah, berfirmanlah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi atau tidak? Bukan berfirman, Bunda. Baca baik-baik di dalam Yohanes 1 ayat 1. Penjelasannya jelas, Bunda. Bunda mau perintah bagaimanapun, penjelasan itu jelas. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Oke, firman Tuhan bukan. Firman Tuhan bukan. Ya, Tuhan. Bapa Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Kan itu Yesus bicara tentang firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus. Firman Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Kan firman menjadi manusia. Itu yang menciptakan langit dan bumi Bapa apa firman? Bapa melalui firman. Itu dalam ayat yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat ketiga. Oleh dialah segala sesuatu dijadikan, dan tanpa dia tidak sesuatu yang jadi. Itu tentang firman. Oke, sekarang firman ini telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia. Manusia yang dilahirkan Bunda Maria menjadi Tuhan lagi. Lah, itulah dia.
Oke, pada waktu Tuhan tidak Yesus kekal sampai bayi, kekal, Bunda. pada waktu Yesus bayi, kuasa Tuhan apa yang bisa dia buktikan? Pertanyaan Bunda, pada waktu Yesus bayi, kuasa apa yang Tuhan lakukan, ya toh? Ya. Ya, gini Bunda, kalau di dalam Ya, pernyataan pengertian secara Yudaisme, umat Yudaisme. itu baru dikatakan layak untuk pelayanan. Karena itu catatan-catatan. Jadi Tuhan waktu Tuhan Yesus jadi bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa bilang? Cuma nggak dituliskan. Oh, tidak dituliskan. Gini, oke. Saya kasih mujizatnya gini. Waktu dia bayi. Enggak, tunggu dulu. Tidak dituliskan. Seandainya tidak dituliskan, kira-kira waktu dia bayi apa yang bisa dia kerjakan jadi bayi? Waktu yang dia kerjakan Tuhan jadi bayi. Ya, gini. Waktu Tuhan lahir saja, boleh gembala-gembala datang kepada Tuhan. Artinya ada malaikat yang datang. Sebelum dia lahir saja, Elizabeth menyatakan tentang bagaimana. Saya tidak bertanya, saya tidak minta pengakuan. Saya tidak minta, itu namanya pengakuan. Kuasa Yesus sebagai Tuhan waktu dia bayi itu apa? Itu tuntunan orang Majus dengan bintang. Saya bertanya, kuasa Yesus sebagai Tuhan waktu dia bayi itu apa? Contoh kayak Nabi Isa, tapi Nabi Isa bukan Tuhan. Dia diberikan mukjizat. Pada waktu bayi dia menyelamatkan ibunya dari tuduhan orang Yahudi bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita penzina. Makanya pada waktu bayi Nabi Isa bisa berbicara. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada dia. Nah, ini Yesus kan Tuhan, bukan Nabi nih. Nah, apa kuasa dia pada waktu dia bayi? Ya, oke. Yang diceritakan Alkitab kami tentang bagaimana karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi pertanyaan Bunda tentang bagaimana dia waktu bayi, itu memang tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Oke, dia kuasa Tuhan sebagai penyelamat. Oke, waktu dia berumur 33 tahun lebih, waktu dia ditangkap, 33 tahun lebih lah, 33 tahun setengah. 33 tahun setelah dia disalib. Ya. Iya, pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kuasa dia sebagai Tuhan waktu mau ditangkap apa? Itu telinga yang udah putus disatukan, itu kuasa Tuhan. Saya tidak tanya. Pada waktu dia ditangkap, kuasa dia sebagai Tuhan itu apa? Pada waktu dia ditangkap, kuasa dia sebagai Tuhan itu apa? Ya. Kalau dalam cerita itu dinyatakan bahwa dia benar-benar tidak menyatakan kuasa itu, maka dia mengambil rupa sebagai manusia, dia taat. Oh, belum mengambil rupa sebagai manusia. Terus waktu dilahirkan Bunda Maria, dia belum mengambil rupa sebagai manusia. Saya bicara tentang keberadaan dia sebagai manusia, dia taat sampai mati. Kenapa? Kalau dia suka. Bukan, tunggu dulu. Enggak, biar kita nyambung. Dia dilahirkan Bunda Maria, manusia, tetapi memiliki sifat keilahian yang kekal ya, berarti tidak bisa dirubah. Nah, pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, sisi keilahian dia itu di mana? Dia tidak gunakan, Bunda. Oh, dia tidak gunakan. Waktu ditampar juga dia tidak gunakan. Tidak. Oh, berarti waktu dia ditombak tentara Romawi juga dia tidak gunakan. Iya. Jadi waktu dia tidak gunakan, dia disebut Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia, Bunda. Namanya juga menjadi manusia. Ambil sampai yang di sana tuh. Sebentar dulu. Yang di situ cepat ambil. Bukan yang di dekat cucian piring, sampai itu ikat. Iya, berarti waktu Yesus berumur 33 tahun dia ditampar, dia apa? Dia manusia apa Tuhan? Itu plastik hitam yang digantung. Penjelasan saya sama seperti di awal, Bunda. Nggak berubah. Penjelasan saya sama seperti di awal. Kan dia mengambil sifat sebagai manusia. Jadi dia tidak sisi ketuhanan dia mana? Sisi ketuhanan dia di mana? Nggak digunakan. Kenapa nggak digunakan? Karena menggenapi nubuatan. Nubuatan kalau? Menggenapi. Nubuatan?
tentang bagaimana dia harus menggenapi setiap apa yang dilakukan oleh Yudaisme tentang pengorbanan dalam Iya, nubuatan itu di mana? Nubuatan itu di mana? banyak Bunda. Tapi kan Bunda nggak percaya. Saya mau tunjukkan Nah, Bunda nggak nubuatan, percaya. loh, saya pengen dibaca dulu nubuatan itu di mana? Bunda nggak akan percaya. Loh, nggak bisa Saya kayak yakin. gitu. Kalau kita diskusi soal percaya atau tidak percaya itu tergantung dari individunya. Betul, Sekarang betul. kita di sini berdiskusi mau percaya atau tidak percaya. Kau tunjukkan data, kita baca nubuatan apa itu? Kematian Tuhan apa kematian manusia? Kalau Gitu nubuatannya di dalam kitab Hah? Yohanes, kitab Yesaya, Yesaya nomor 53, bagaimana cerita tentang dia harus menanggung Oke. gilur-gilurnya. Ya, kita tilik ya. Saya nggak lama Yesaya ya, saya mau ke 53. toilet dulu. Mau ke toilet. Oke, saya bacakan Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Tidak pernah Yesus hidup di tanah kering. Ia tidak tampan, berarti Yesus jelek. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Berarti Yesus ditolak. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Loh, tapi katanya dia banyak pengikutnya, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Loh, ini gimana nih? Nah, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Loh, ngeri kali ya. Katanya inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ternyata tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Loh, ngeri kali Tuhannya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak membuka mulutnya. Yesus banyak ngomong. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Aku haus. Banyak ngomongan Yesus. Terus apa lagi? Nah, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu ada di dalam mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Setahu saya, Yusuf Arimatea itu mengambil mayat Yesus, menurunkan mayat Yesus, dan menempatkan kubur Yesus di tanah pribadinya yang belum ada kuburan orang lain di situ. Bagaimana nih? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus punya keturunan. Bagaimana ini? Apakah cocok untuk Yesus ini? Itulah yang saya katakan Bunda. Bunda nggak akan ngerti dan Loh, sekarang kau jelaskan sama saya. Tetapi tunggu dulu Bang. Kau jelaskan sama saya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, Bang. Iya, keturunannya itu bicara tentang pengikut-pengikutnya. Oke, sekarang kita cari ya, keturunan merujuk kepada siapa ya? Itu pengertian rohani, Bunda. Enggak, Bang. Kita lihat originalnya, Bang. Jangan bilang pengertian rohani, Bang. Bunda, saya mau kerja ini. Saya mau kerja. Tunggu dulu. Satu ini aja. Kita lihat. Sebentar dulu. Kita lihat. Ini keturunan merujuk kepada siapa? Mau kerja ini sudah jam saya mau menunjukkan keturunan aja kok. Nih. Tuhan pun akan peruntukan tangannya berkehendak menghancurkan, membuat dia sakit. Terus ketika ia menyerahkan sebagai korban penebus salah, dia akan melihat
Keturunannya, kita lihat keturunannya ini merujuk siapa? Pengikutnya atau apa? Ternyata Zera. Zera artinya keturunanmu, keturunan, cucumu, benih, benih, anak cucu, berbiji, anak cucunya, keturunanmu lah. Ini benihmu, benih. Berarti bukan pengikut. Nah ini apa? Mani. Berarti keturunan kandung. Baca. Dari mana kau bilang itu adalah apa? Keturunan pengikut. Ini mani. Berarti Yesus punya anak. Berarti Yesus kawin. Bunda kan udah baca tentang cerita silsilah Tuhan Yesus, itu lengkap loh di 4 Injil, dijelaskan Yesus nggak menikah. Karena itu tunggu dulu, kamu yang membawa Yesaya 53 sama saya. Ketika saya baca di nomor 10-nya, sebentar. Ketika saya baca di nomor 10-nya, ternyata kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya. Kau mengatakan kepada saya, keturunan itu merujuk kepada pengikut. Ketika kita ambil dari bahasa aslinya, originalnya, itu artinya Zera. Zera artinya apa? Keturunan bibit, keturunanmu, mani, asal usul. Bukan bibit Injil, gigi kau. Di sini katakan mani. Saya tanya sama kau, mani itu apa? Mani itu apa? Bukankah sperma? Iya, tapi Yesus nggak nikah. Dari praktiknya nggak nikah. Kau bilang Yesus, bukan masalah Yesus tidak nikah. Nubuatan Yesaya 53 kau serahkan kepada saya. Kalau ini nubuatan, begini maksudnya. Kau pahamilah sedikit, bukan soal tenang. Kau yang tidak paham. Kau tadi menyerahkan data ini kepada saya. Inilah nubuatan tentang Yesus di mana Yesaya 53. Ternyata di Yesaya 53, kalau Yesus diserahkan sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunan. Keturunan itu bukan merujuk kepada pengikut, tetapi kepada bibitnya yang dilahirkan dari hasil spermanya. Paham kau? Berarti kalau kau menentang ini, Yesus tidak kawin, berarti nubuatan ini bukan untuk Yesus. Karena kau tadi menentang Yesus tidak punya keturunan kandung. Paham? Itu maksud saya. Saya tidak mengatakan Yesus kawin. Yang saya katakan, kau mengasihkan nubuatan tentang Yesus itu Yesaya 53. Kau harus terima. Di Yesaya 53 di situ dikatakan keturunan dari biologis. Tapi kau tidak mau terima Yesus kawin. Gitu. Jangan kau bilang bukan. Saya tadi tunjukkan originalnya, Zera. 1 Korintus 2 ayat 13. Jangan kau tanya. Jangan kau larikan 1 Korintus. Jangan kau larikan. 1 Korintus itu bukan nubuatan. 1 Korintus bukan nubuatan. Itu tulisan Rasul Paulus. Itu rohani. Kau mau pergi kan? Kau mau turun kan? Katanya ada kerjaan ya, turun lah. Ya udah turun lah. Ya, makasih. Udah, turun lah. Senyumlah. Saya mau turun, senyumlah. Turun aja, ya nggak apa-apa. Kita sama Kristen yang lain. Saya tidak berdiskusi juga sama orang botol. Dia mengasihkan data sama saya. Saya tunjukkan data. Harus baca 1 perikop. Ternyata di situ dikatakan keturunannya. Keturunan merujuk kepada siapa? Keturunan biologis. Menurut original teksnya. Kita balikan ke original. Kalau kau tidak mau balikan ke original, tanya sama Elai. Elai, kau terjemahkan ini kitab kita ini dari bahasa apa? Dari bahasa original. Nah, ternyata originalnya keturunan merujuk kepada biologis. Apakah Yesus kawin?